novel, cerpen. Itu dianalisis. Iya, atau dianalisis. Anda bikin novel? Dianalisis. Dianalisis. Tapi kalau cerpen ada matkulnya kita bikin cerpen, ya kan? Bikin. Penulisan populer ya kalau nggak salah. Mukanya jangan galak-galak, santai aja. Oh iya, lagi mikir. Emang bukannya gini ya gimana, gitu. Mama? Gimana? Baru gaya tersita pandanganku hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Hati yang berbunga pada pandangnya pertama. Oh Tuhan, tolonglah, aku cinta dia. Wih, Asik. lalu. Lalu udah bisa ya? Latihannya baru 5 menit yang lalu kan? Iya, saya mau buka dulu ya. Iya, Oh iya, boleh. boleh. Silakan. Maaf. Selamat malam semuanya, balik lagi sama Kak Bintan di sini di Obral Baju, obrolan ala-ala bahas jurusan. Udah, cukup. Ya, jadi di sesi kali ini di malam Jumat yang sebenarnya spooky, cuman karena ini studio baru, rumah baru, kantor baru, jadi kesannya ceria sekali teman-teman. Dan juga kita ditemani oleh pembicara-pembicara kita yang ceria, tapi jangan dikasih lihat dulu ya, jangan. Jadi biar rahasia dulu gitu. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah jurusan yang berasal dari Soshum, benar? Benar. Dari Soshum. Nah, jadi jurusan apa, terus siapa yang akan menjadi pembicara kali ini, kita akan kasih tahu sekarang juga. Yang pertama, ada teh. Enggak enak teh ya, kakak aja. Enakan es. Enakan kopi sih, aku anaknya kopi Iya, banget. Jadi kakak, yang pertama adalah Kak Vina. Mungkin kalian sering banget lihat kalau misalnya ini ya, kelas online ya. Kelas online bahasa Jepang. Gimana ya? Bahasa Indonesia, mohon maaf. Bahasa Indonesia. Betul. Kelas online bahasa Indonesia. Kak Vina. Wih. Aku lihat mana sih? Yang Apa sih itu? dia. Oke. Ini dia Kak Vina. Ben, dulunya jurusan apa? Aku dulu jurusan sastra Jepang. Tadi seperti yang Kak Bintan bilang. Enggak dong, bercanda. Lucu banget Kak banget. Bisa. Dan yang Oke, maaf. Jadi aku sastra Indonesia nih Kak Bintan. berarti angkatan Angkatan 2013. tuh. Oke, selanjutnya ada satu lagi yang mungkin teman-teman juga sering lihat yang suka tebak-tebakan aneh-aneh. Nah, ini pelakunya nih. Kak Cima. Hai teman-teman. Halo Mami Friends, kenalin nama aku Kak Cima. CIMA Cinta. Itu kan tagline kalau misalnya online. Ya itu nggak beda. apa-apa. Kan ini juga live streaming online kan? Ya oke, nggak salah. Ya itu dia Kak Vina dan Kak Cima. Jadi kita akan berbagi cerita mengenai sastra Indonesia. Tapi sebelumnya kita Kak Cima angkatan, nggak ada nyangkatan. Oh iya. Wow, pengen banget ditegesin dia lebih muda dari saya. Wah, Kayak keren. wanitanya gitu loh. Oke, Kak Cima angkatan Iya. berapa? Aku sastra Indonesia angkatan 2015. Tuh. Gitu. Oke, jadi kita akan membahas sastra Indonesia. Cuman kemarin tuh sempat ada obrolan gitu dari Kak Cima dan Kak Vina bilang bahwa sebenarnya program studinya tuh namanya bukan sastra Indonesia. Nah, kenapa namanya sastra Indonesia di publikasi dan di mana-mana? Karena aku menyesuaikan dengan yang ada di LTMPT. Jadi kalau teman-teman buka jurusan SBMPTN di LTMPT, nama jurusannya itu sastra Indonesia. Tapi ternyata ada apa? Koreksi mungkin ya. Atau gimana? Iya betul. Jadi gini Kak Bintan. Gimana? Dulu tuh emang sebenarnya namanya sastra Indonesia. Awal-awal Waktu di fakultasnya masih Fakultas sastra. Iya, nggak sih? Fakultas Sastra. Dulu kan namanya di UI itu Fakultas Sastra. Berarti itu kayak 200 sebelum Masehi gitu? Iya betul. Iya. Dimana ibu saya belum direncanakan Oh program gitu. Ya, fakultas. siap Iya. lanjut. Kak Bintan lucu banget deh. Jelas. Mohon maaf yang lawak saya. Salah maaf. Ya lanjut. Oke, iya, pokoknya Ibu jadi- Rumpi tuh. Bukan lagi. Jadi dulu sebelumnya emang namanya sastra Indonesia. Oke. Tapi pada kenyataannya di dalam jurusan ini kita tuh ternyata nggak belajar sastra aja. Nggak Mungkin cuma teman-teman- belajar sastra. Betul. Karena teman-teman kan taunya kalau sastra itu adalah novel, Betul. puisi, cerpen, drama. Nah, pada kenyataannya ketika kita kuliah kita nggak belajar itu aja. Nggak cuma belajar itu. Kita belajar apa lagi Kak Cima? Banyak deh. Pokoknya ada tentang bahasa Indonesia itu jurusan bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia kebagi jadi tiga peminatan. Jadi kita belajar sastra juga, belajar tentang linguistik juga, tentang bahasanya, sama satu lagi
filologi. Gitu. Itu apa? Filologi. Itu apa? Saya tahu filosofi. Kopi nggak? Enggak ada. Nanti nunggu sponsor. Ya oke, lanjut. Nah jadi kalau itu kebetulan itu di universitas kami kayak gitu. Kami belum tahu nih kalau misalnya di universitas lain peminatannya kayak gitu apa enggak. Jadi kalau di SBMPTN itu kan sastra Indonesia. Jadi sebenarnya nama programnya adalah Program Studi Indonesia. Jadi dia lebih general. Indonesia. Atau Prodi Indonesia. Prodi Indonesia. Tapi kan misalnya gini, kalau gue kan program studi ilmu kelautan. Ya berarti nama jurusannya ilmu kelautan. Berarti nama jurusannya Indonesia. Kurang lebih sih gitu. Studi Indonesia sih. Studi Indonesia. Oh, gitu. Studi Indonesia. Jadi sebenarnya studi Indonesia. Gitu. Jadi kalau yang sastra Indonesia, ini aku menyesuaikan dengan yang di LTMPT sih, sastra Indonesia gitu. Mungkin kalau kita nulisnya studi Indonesia, teman-teman jadi bingung apa itu studi Indonesia gitu kan. Padahal ya ini ada kenyataannya, tidak hanya belajar tentang sastra. Nggak cuma belajar novel, nggak cuma belajar cerpen, nggak cuma belajar drama gitu. Masih banyak tentang bahasa, perkembangan bahasa, banyak banget. Betul. Santai aja. Semangat. Maaf boleh guys. Semangat gitu ketemu teman-teman Pahami Friends. Udah lama kita nggak ketemu. Hai. Oke, gitu. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang sebenarnya nggak koreksi juga sih, tapi perubahan penamaan kali ya. Iya bisa jadi. Penyesuaian penamaan. Setuju sekali. Oke, kita langsung masuk ke substansi dari jurusan ini. Wow, takut. Harap disiapkan dengan baik-baik ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya sekarang yang pertama adalah kuliah di jurusan apa? Udah ya? Udah. Ya, saya lupa. Nah sekarang masuknya lewat jalur apa nih? Karena kita nggak beda jauh kan. Coba sebut bareng-bareng sama apa enggak ya? Kita ikutan. Oh iya boleh. Boleh, jadi kita sama nih. Oke, 1, 2, 3. SBM. Oh, saya beda. Saya SBM, mereka SNM. Iya, saya pulang kalau gitu. Kita anak yang sebenarnya waktu itu nggak pakai tes masuknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anda berdua SNMPTN. Betul. Undangan. 2013 2014 ya. 15. Saya 14. Ya oke. Tapi kan umur kita sama loh. Semakin menegaskan betapa tuanya saya di sini. Umur kita sama semua. Iya bener angkatan kita sama. Maksudnya Gue 98 kan? Iya. Gue 96, lu 96. Ngaco, gue 98, lu 96. Iya udah. Kalian 96, aku 2002, gitu kan? Ya udah, oke lanjut. Kenapa garingnya di gue? Oke. Nah, kan harus kayak gitu kan kalau garing. Oke, Iya, gitu. lanjut. Nah, di SNMPTN itu kalian kenapa milih jurusan itu? Mungkin kayak awal mula gue mau jurusan ini deh gitu. Oke. Ya, Kak Vina. Harusnya saya nunjuk loh. Oh iya, gak apa-apa. Kak Cima duluan. Gak apa-apa. Saya dulu. Iya, Kak Cima duluan. Saya Vina namanya. Ini Cima. Jangan sampai saya bubarin acara ini ya, salah juga ya. Bentar lagi dia nangis. Saya ya. Ini Kak Cima. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh bingung mau kuliah di jurusan apa gitu. Bener ini gue apa aku ya? Gue. Kamu kayak orang baru pernah mereka pacaran nih. Gue lo kalau kamu ya. Enggak, abisnya kan ngomongnya ke mas-mas ini kan. Jadi nanti baper kalau pakai kamu. Gue. Jadi gue itu awalnya bingung banget mau jurusan apa sih sebenarnya gitu. Beneran gak ada kebayang apa-apa kayak mau ini tapi mau ini juga gitu. Akhirnya ya udah disaranin sama saudara sama tante, kamu ini aja deh sastra Indonesia aja, abis itu ngajar deh katanya gitu. Simpel ya. Ya terus aku pikir oke gitu. Mikirnya gitu. Iya. Oke gitu. Ada gitu. Enggak. Oh enggak. Enggak sejelek itu. Oke. Ya jadi ya udah oke deh sastra Indonesia boleh tuh dicoba. Ya udah deh dimasukin deh tuh di data kalau aku maunya sastra Indonesia UI. Jadi gitu deh, terus keterima alhamdulillah. Jadi karena disaranin. Iya. Tapi pas disaranin dieksplor dulu nggak, maksudnya ini belajar apa gitu ya? Sedikit dieksplor. Sedikit. Tapi maksudnya gini, itu kan saran dari apa orang terdekat lah ya berarti. Iya. Kayak ada referensi kayak dari kakak kelas gitu atau emang udah gue pengen ini. Kan Anda berdua kan kakak adik kelasan kan? Betul. Tapi fun fact, kita dulu waktu kita satu SMA dulu. Iya, makanya. Tapi waktu itu kita nggak kenal. Kita kayak berada di dua dunia berbeda. Lo sokap. Iya. Lo sokap. Iya betul. Kita baru ketemu lagi di kampus. Gitu. Oh, jadi Anda tidak ada referensi dari dia? Tidak. Dia siapa? Iya. Dia siapa? Tapi dipertemukan oleh Pak Hamifai. Iya. Betul. Enggak ada yang dipertemukan sama jurusan sastra Indonesia. Karena kita di universitas yang sama.
Oh, mulai mengenalnya di jurusannya berarti? Iya, betul. Oh, dikira dipahami Fi-nya ente? Enggak. Oh, saya ngarang cerita. Tapi dipererat dipahami Fi, gara-gara pahami Fi gitu. Pakai pahami Fi. Makanya pakai pahami Fi. Pahami Fi. Iya, oke. Oke, jadi kalau Kak Cima itu kenapa memilih jurusan itu karena dorongan dari orang-orang terdekatnya. Tapi yang pengen juga kan berarti artinya. Iyalah, kalau aku milih berarti aku mau dong. Dulu SNMPTN itu pilihan, kan zaman kita ada 3 nggak sih pilihan? Bisa 3? 4. Apa sih? Empat. Kalau zaman aku 4. Anda? 3. Oh, oke. Anda pilihan keberapa ini? Sastra Indonesia pilihan pertama. Keduanya tidak ada? Tidak lupa. 2 nih. Kayaknya 1 doang deh. 1 doang? Karena bingung. Saya milih 2 waktu itu soalnya. Apa? Yang gak usah dikepoin loh. Please. Nanti Apa aja tuh? balik layar aja. Kayak jurusan keperawatan. Wow. Saya kayak Casey dong nanti. Casey kan Oh iya. Casey. Oke, lanjut. Oh iya. Ya, jadi karena hal yang tadi ya. Karena dorongan dari orang tua, tapi explore juga gitu. Dan SNMPTN memang pilihan pertama, keterima. Iya. Juara. Keren. SNMPTN tuh jalur apa ya? Sebenarnya nggak bisa ditebak nggak sih? Sebenarnya expect banget nggak sih? Waktu itu jalur rapot itu. Iya, maksudnya Anda expect tidak akan. Aku punya cerita soal itu Kak Bintan. Jadi nanti ntar gue jelasin. Belum. Pas bagian gue gitu. Iya, sabar. Masalah random Sabar. SNMPTN Oke, ini. tenang. Iya, oke. Lanjut dulu, Kak Cima. Iya. Ya, expect nggak sih? Wah, ternyata keterima juga nih. Nggak expect sebenarnya. Pasti expect kan kayak cuma nggak mau kelihatan sombong. Iya kayak. Enggak. Kayak nggak tahu deh, yaudah deh pilih aja gitu. Pasrah ya anaknya. Iya benar. Anaknya percaya dengan takdir Tuhan Anaknya gitu. tuh menerima. Menerima. Gitu. Oke. Siap. Tapi lampunya agak silau ya. Mata saya. Gak Keluar dari studio berkunang-kunang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut sekarang ke Kak Bina. Kayaknya ini ceritanya panjang, jadi aku siapkan snack. Banget. Tolong boleh Isoma nggak di Semua boleh. Oke, lanjut. Oke, jadi dulu kan waktu itu awal semester 2 nggak sih kita diminta nentuin jurusan? Semester. Iya. Oh, pokoknya- maksudnya kelas. Ya kita harus pilih jurusan apa tuh kan di semester 2 ya kalau nggak salah. Terus Kelas 3 semester 2. iya betul, maksudnya itu kelas 3 semester 2. Nah, habis itu kayak aku mikir nih, sebenarnya aku pengennya tuh bukan sastra Indonesia. Nah, gue tuh pengennya psikologi. Atau enggak ilmu komunikasi. Jurusan-jurusan yang bisa dikatakan mainstream lah, orang-orang pada pengen. Cuma berhubung saya sadar sendiri nih di sekolah gak pinter-pinter amat juga, kerjanya tidur mulu di kelas. Serius. Maksudnya kayak rapat aku tuh gak begitu bagus gitu kalau misalnya di sekolah. Terus akhirnya jadi kita pilih nih jurusan apa ya yang passing grade-nya gak begitu tinggi. Waktu itu tuh gue mikirnya gitu, passing grade-nya gak begitu tinggi, tapi kalau keterima gue kira-kira bisa survive nih, belajar itu mulu selama 4 tahun karena kuliah. Dan SNMPTN tuh kan kalau keterima kita harus ambil kan, kalau gak diambil di blacklist. Terus karena gue anaknya baik hati memikirkan generasi di bawah gue, Biar gak di blacklist. Iya biar gak di blacklist. Jadi punya masih bisa masuk nih angkatan 2015. betul dia kalau gue waktu itu gak masuk dia atau nolak mungkin dia nggak ada di dunia ini. Ya, terima kasih ya Kak Vina. Sama-sama. Jalinan kasih. Wow. Nah akhirnya gue mikir nih, aduh jurusan apa ya yang bisa gitu kalau misalnya kalaupun keterima, oke deh gue belajar itu 4 tahun nggak apa-apa gitu. Akhirnya karena gue juga kebetulan suka bahasa Indonesia, suka bikin puisi ala-ala dulu, terus bahasa Indonesia kali ya gitu. Akhirnya ambil di UI Sastra Indonesia. Itu pilihan pertama tuh? Pilihan pertama. Pilihan keduanya waktu itu sejarah kalau nggak salah. Ilmu sejarah? Iya, jadi cari yang lebih kan nggak mungkin dong saya ambil sastra Indonesia bawahnya kedokteran. Agak tapi ada IPS kan dulunya? Iya betul IPS atau nggak bawahnya ekonomi gitu kan agak plot twist. Jadi ya udah akhirnya ambil sastra Indonesia bawahnya sejarah. Gitu. Dan dulu kan waktu tadi Kak Bintang nanya ke Kak Sima, itu tuh dulu random kan ya SNMPTN. Betul. Nah jadi dulu tuh aku konsultasi juga ke ruang BK, ke guru BK. Jadi emang konsultasi ke ruangan, hai ruangan bagaimana kan? Jujur confused. Oke, konsultasi ke guru BK. Oke, mohon maaf lahir batin. Jadi, nah kata guru BK waktu itu setiap sekolah itu setiap jurusannya cuma nerima 1. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya di SMA aku nih dulu jadi yang keterima sastra Indonesia tuh pasti cuma 1 doang, nggak bisa 2. Gitu. Biasanya kayak gitu. Terus mikir gimana ya caranya untuk memetakan pesaing-pesaing gue di dunia ini. Nah, jadi waktu itu sebelum daftar, gue samperin Kak Bintang satu-satu ke kelas 12 yang lain. Kelas 12 tuh ada berapa sih? Kita 9 ya?
Iya beda. Makanya ada 9 kelas kan. IPA IPS kan itu bisa IPA bisa IPS. Gue samperin satu-satu ke Bintan. Woi, ada yang ngambil sastra Indonesia nggak? Terus kalau misalnya ada yang ada, gue cari tahu dia nilainya lebih tinggi apa nggak dari gue. Beneran ke satu-satu gitu? Serius beneran ke satu. Hoax. Mana buktinya? Ada fotonya, dokumentasi. Ya Allah, dulu belum zaman dulu hoax ya. Iya dulu mohon maaf masih zaman BBM, belum ada dokumentasinya. Oh iya tua. Oh ya lanjut. Thank you. Kira gitu gue sampai satu-satu. Ada yang ngambil sastra Indonesia nggak? Terus ada tuh satu orang. Terus gue kepoin nilainya. Bisa lah. Gak apa-apa. Sudah bagus lah ini strategi loh maksudnya. Bisa. Insya Allah. Dan akhirnya gue beranikan diri lah kayak bismillah gitu sastra Indonesia. Tanya dong keterima apa enggak kan? Udah keterima ya? Iya oke. Lulusan ya sekarang. Pengen plotis aja gitu. Oh, keterima apa enggak? Keterima. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya teman-teman atas doanya. Iya benar. Iya, dan lucunya saingan gue waktu itu yang ngambil sastra Indonesia juga, dia terima sejarah. Yang gue pilihan kedua. Dia pilihannya waktu itu pilihan keberapa dia? Kayaknya sama deh kayak gue, sastra Indo abis itu sejarah. Jadi gue yang terima pilihan pertama, dia pilihan kedua. Tanpa mendiskreditkan program studi sejarah, cuman aku kayak we are the champion my friend. Akhirnya masuk. Jadi dia sejarah di UI juga. UI juga, gitu. Nah jadi lucunya gitu dan alhamdulillah masuk. Siapa namanya? Wow, bisikin. Oke. Malas tuh. Nggak diajak main. Ya deh dia gitu. Jadi aku milihnya waktu itu karena ya dia emang sebenarnya suka aja. Sebenarnya inti pertanyaannya sih itu aja. Cuman gue putar-putar aja tadi jawabannya. Ngabisin durasi. Oke lanjut ya. Iya boleh. Lanjut ya. Ini mungkin di luar pertanyaan yang udah gue bikin. Iya boleh. Gue tuh dulu mikir, bahkan kita sering punya jokes gini. Nilai UN itu, kita kan orang Indonesia ya. Iya betul. Kan nilai UN itu malah jelekan bahasa Indonesia. Karena punya jawabannya. Wow. Pasti punya jawabannya dong. Karena kan kita, masa orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sih? Kalian punya jawabannya nggak? Karena sebenarnya bahasa Indonesia tuh nggak semudah itu teman-teman. Bener deh. Iya. Asli deh. Asli. Sumpah nggak bohong. Ya nggak. Itu nggak menjelaskan, coba jelaskan. Iya. Kenapa itu menjadi sesuatu yang tidak semudah itu? Karena apa ya, gue juga bingung sih kenapa. Dan pasti selain itu problematikanya kenapa susah banget, pasti kenapa jawabannya kayak sama semua gitu. Iya. Karena ternyata belajar bahasa Indonesia susah. Asik. Sama aja. Intinya sama dia, sorry. Oke. Sama aja jawabannya. Tapi mungkin gini, kalau ini bayangan gue ya, kalau bahasa Inggris itu kita tahu ada yang namanya tenses, kita tahu ada yang namanya grammar gitu kan. Betul. Indonesia kan nggak tahu, gue nggak tahu ya, nggak ada kan seperti itu yang gue tahu. Nah mungkin kalau misalnya hal-hal yang teknikal tuh otak kita lebih cepat nangkap nggak sih dibandingkan itu. Sedangkan bahasa Indonesia tuh lebih analisis kan modelnya. Iya analisis betul. Gitu. Dan nggak semua orang punya kemampuan analisis yang sama. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, kalau lanjutin dari kata Kak Bintan ya. Tadi kan bahasa Inggris tuh emang tensis, kita tinggal ngapalin doang, terus kita tinggal aplikasinya kan. Nah kalau bahasa Indonesia tuh kebetulan gak ada tensisnya, jadi emang bener-bener kebanyakan soal-soal bahasa Indonesia di SMA pun dia nggak jauh-jauh dari ngambil gagasan utama, itu analisis semua. Dan sebenarnya itu sih tantangannya. Jadi kayak kita tuh bener-bener gak bisa mengandalkan satu rumus apapun gitu dalam ngerjain soal bahasa Indonesia. Berarti selama di jurusan kalian semua bukan dibentuk ya, terbentuk menjadi orang-orang yang harus menganalisis itu kan? Betul. Semuanya di aspek apapun di kehidupan kami waktu kuliah gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kuliah yang lain gitu, kuliah fisika, kuliah biologi, mungkin dia bagian ketika tes tengah semester atau ujian akhir dia ngerjain soal atau apa. Kalau kita tuh sebagian besar selalu pasti bikin makalah, analisis, semuanya analisis gitu. Analisis maksudnya dari segi bahasaan atau analisis apa gitu? Iya, kalau misalnya mata kuliahnya tentang cerpen misalnya, kita analisis cerpen. Kalau mata kuliahnya tentang perkembangan bahasa, kita menganalisis perkembangan bahasa kayak gitu. Lebih ke arah, tapi kan sama aja kayak bahasa Inggris dong sebenarnya. Ngerti nggak sih maksudnya? Enggak. Gimana coba? Gini, bahasa Inggris. Gini deh, kita survei dari orang-orang di sini. Mungkin kalau dulu nilai UN atau nilai ulangan tuh bahasa Inggris lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Tergantung orangnya sih sebenarnya, tapi rata-rata kebanyakan. Betul, kebanyakan. Mungkin yang lagi nonton juga iya sih benar ya. Kenapa ya bahasa Indonesia tuh lebih jelek daripada bahasa Inggris? Yang di sana gimana? Yang di atas? Banyak ceritanya. Anda bahasa Arabnya yang tinggi. Subhanallah. Udah surga jalur VIP fix. Iya maksudnya gue juga kadang bingung kenapa kita sebagai orang Indonesia yang bahkan ngomong aja ini kan bahasa Indonesia tapi
nilainya nggak lebih baik daripada bahasa asing gitu. Gini, kalau misalnya kita ngomongin nilai, katakanlah ada ulangan nih, kita ulangan 40 soal isinya. Kalau misalnya bahasa Inggris kan pasti misal 20 soal tenses, 10-nya vocabulary, baru berapa tadi? 20 10 lagi ketahuan pinternya baru 10-nya analisis ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya dan yang 30 soal ini kan sebenarnya bisa kita hafalin, jadi akan lebih mudah kan. Kalau misalnya lu jago ngapalinnya ya lu 30-nya akan bener gitu, tinggal 10-nya aja yang agak challenge. Nah kalau bahasa Indonesia mohon maaf vocabulary lu udah pada tahu dong. Iya. Paham nggak? Kayak udah tahu berarti nggak akan ada, jarang ada soal kayak gitu. Jadi komposisi soal analisisnya intinya dia lebih banyak daripada bahasa-bahasa lain. Makanya nilainya ada kemungkinan bisa lebih kecil daripada bahasa Inggris. Karena soal analisisnya lebih banyak, kemungkinan soal salahnya juga lebih besar. Betul. Itu kan Anda ngerjain yang PU, PPU itu kan? Iya betul. Analisis itu. Iya betul. Anak-anak paling gak suka baca banyak. Kayak Kak gimana sih cara baca cepet? Baca aja. Kalau teman-teman bingung siapa yang bikin soal susah itu di try out. Nih orang-orang. Kalian bisa menyalahkan orang-orang ini lah. Kenapa sih soal nggak usah disalahin dong. Oh nggak usah disalahin. Itu hal yang baik sih buat melatih teman-teman. Siapa tahu masuk sastra Indonesia, kan jadi PU ya? Apa PPU? Apa tiga-tiganya? Oh tiga-tiganya. PPU, PBM. Oh iya PBM. Iya Anda semua ya bahasa Indonesia. Iya betul. Oh iya ini pelaku dibalik semua kesulitan tersebut ya teman-teman. Jadi kalau mau nyalahin mereka ini. Oke kita lanjut. Ya thank you. Enggak. Ini teman-teman tuh pada mengapresiasi loh, tryoutnya tuh bagus banget. Itu kok saya PBM ini nilainya bagus gitu. Berarti anda semua bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Wow. Hebat sekali. Gak sia-sia ya berarti di Pak Hanifah ya. Bagus sekali. Jangan nangis. Oke, lanjut. Breng gitu dong. Gitar. Gitu. Kurang kencang suaranya. Gitar. Jadi gini, gue pengen nanya dong deskripsi singkat tentang jurusan kalian. Jadi mungkin lebih ke kalian tuh belajar apa aja sih selama di kuliah. Mau jelasin mata kuliahnya juga gak masalah sih. Oke. Atau kita jelasinnya per ini aja itu kan? Ya gitu kan bener kan? Dari gitu. Pina dulu. Per peminatan aja sih sis. Iya betul. Tadi juga saya mikir gitu. Kita memang saat ini. Semongko. Wow. Gitu. Iya, lanjut. Gitu. Wow. Lanjut. Berfaedah sekali obrolan ini. Enggak jadi, oke. Tadi secara jangan Kavina terus aku gitu. Jadi saling mengisi aja gitu. Iya boleh. Ya, oke. Iya, jadi kita sistemnya tektokan. Iya boleh. Karena kita TikTok. wah TikTok. Oh, iya. Lanjut. Jujur sedih. Oke, jadi Kak Tadi kan kita udah jelasin secara garis besar kalau program studi Indonesia itu di UI dia ada 3 peminatan. Pertama sastra, kedua linguistik, ketiga filologi. Kebetulan waktu aku kuliah aku ngambil linguistik. Kebahasaan itu tuh. Iya betul, pintar. Jadi pintar 100 untuk kakak yang di situ yang megang kamera. Iya, yang kelihatan sedang mengantuk. Dia libur. Kayaknya dia tidak tidur semalaman. Lanjut. Paham Ifai, lanjut. Nah jadi kebetulan gue waktu itu ngambil linguistik. Nah linguistik itu benar kata Kak Bintan, itu tentang kebahasaan. Jadi kita ngambil dari satuan bahasa yang terkecil kita pelajarinya. Kata? Ya itu dari bukan. Dari bunyi. Coba tebak. Ya udah bisa bunyi. Coba tebak bunyi. Spoiler alert. Ngomong tebak, aku punya tebak-tebakan. Boleh nggak? Nanti. Oh ya udah nanti. Save the best for the last. Oke lanjut. Oke tunggu ya nanti teman-teman. Jadi tadi udah sampai lu tuh masuk ke lewat SNMPTN kan? Iya. Dari pertama kali gue masuk Pak Hanifah, pas interview Pak Hanifah gimana? Dan situ kita bahasnya. Oke, lanjut. Jadi di linguistik itu tadi belajar dari satuan bahasa yang terkecil yaitu bunyi. Fonem namanya kalau di fonem. F-O, N-E, M. Jadi Venom. Wow. Yang lidahnya bercabang itu kan. Oke lanjut. Jangan sampai gue pencet G nih buat gak gitu. Lanjut ya. Ya udah akhirnya belajar fonem dari bunyi, abis itu naik ke kata, abis itu naik dari bunyi dulu deh. Maksudnya apa? Belajar bunyi itu apa? Intonasi. Iya, jadi misalnya ada bunyi glotal. Glotal. Jadi glotal tuh yang dilakukan ada. Kalau ngaji ada kolak-kolak itu glotal. Sampai muncrat tuh tadi. Jadi glotal tuh ketika kamu mengeluarkan bunyi ininya geter. Itu adalah bunyi glotal. Beda kan kalau misalnya huruf S kan bunyinya
tidak ada getaran apa di sini, apalagi di sini. Iya kan, tidak ada. Tapi kalau misalnya kayak seni sih di sini. Kayak seni. Serius emang dengerin dulu ya. Iya, Dengerin dulu. maaf. Kalau saya bunyi G gitu, G kan berarti sini ada getar. G, coba G, berasa nggak getaran di Hati lo. Kok nggak ada suara sih? Ya kan belum ngomong. Orang dalam hati ya. Oke. Wow. Lanjut. Gak apa-apa, abis ini aku ditraktir Sabu Haji, jadi aku sabar-sabar aja ngadepin Yeay. Ups, gak boleh nyebutin branding, belum di endorse. Aduh. Jadi tadi glotal. Gak lah, ya pokoknya intinya bunyi tuh kayak gitu. Jadi bunyi C sama bunyi J itu namanya beda. C, C, P, B, Gitu. bunyi kayak gitu Pak. Supaya itu satu semester belajar itu, baru semester ke depan, semester selanjutnya naik level jadi ngomongin kata. Gue masih penasaran di bunyi tadi. Iya, itu maksudnya untuk apa glotal itu? Apa yang lu pelajari ketika lu gitu? Apa yang lu pelajari untuk apa itu tuh? Apa memang itu adalah sebuah penekanan akan sesuatu atau lu cuman itu ada artinya gitu? Oke, jadi gini. Gimana? Pernah buka kamus? Buka doang pernah. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Yeah. Jadi kalau misalnya lo buka kamus, kan itu di sampingnya ada ada keterangan gimana cara bacanya. Oh iya. Nah, Anda pernah terbersit itu kira-kira siapa yang nentuin dan siapa yang bikin simbol-simbol Manusia prasejarah sih kemudian. Nah, bukan. Bukan. Nah, jadi fungsi yang belajar fonologi itu sebenarnya ke daerah-daerah situ sih. Jadi kita harus Ada yang tepuk tangan di sana, tepuk tangan. Oke lanjut. Glotal. Taruh baca tayang kursi dulu gitu. Jadi intinya gitu belajar bunyi. Jadi tiap semester tuh kita naik level, kesatuan bahasa yang lebih tinggi. Glotal. Kalau kita ngomongin glotal tuh bisa 2 jam 3 season Kayak banyak gitu. sampai berminggu-minggu. Bisa 1 semester kayak waktu aku kuliah dulu. Jadi kita move on. Berarti tentang pelafalan gitu. Pelafalan. Betul. Gitu. Jangan sampai Kayaknya aus deh, boleh minum. boleh sambil minum aja. Gitu. Nikmatin aja. Gak ada ini kan belum di endorse soalnya. Oke lanjut. Gak ada. Jadi tadi suara, terus kata, terus naik lagi ke frasa. Kalau frasa Frase. itu ya Kata. frasa itu misalnya sangat cantik alias gue, atau misalnya Sangat baik alias gue. atau enggak Sangat gak jadi deh. atau enggak pintar sekali alias gue gitu. Ya ada intinya gitu, itu frasa. Dari gue frasa diamin gak enak. Gak enak. habis itu frasa nih kita naik ke kalimat, Ah. dari kalimat ke paragraf. Akhirnya itu secara garis besar linguistik kayak gitu. Tapi lebih Maksudnya itu dalam fokus 1 sih. semester? Enggak, jadi tadi yang kata gue bilang dari kata gue gitu, 1 semester ngomongin bunyi, semester 2 nanti ngomongin kata, semester 3 ngomongin kalimat, frasa, kalimat, dan sampai kita lulus. Oh iya, itu matkulnya. Matkulnya namanya Fonologi. Fon adalah bunyi. Iya, bunyi. Ologi adalah ilmu. Fonologi adalah Bunyi ilmu. Iya, wow. Abis fonologi itu ada apa lagi ya? Ada Morfologi namanya. Oh, itu gue belajar tuh dari kalau di morfem. biologi. Iya, Iya, ini mata pelajaran biologi ada itu. Oh, wow. Apa? Coba. Saya nggak percaya diri ngomongnya. Oke lanjut. Wow. Saya nggak percaya diri ngomong. Apresiasi buat Kapitan. Oke lanjut. Yang penting udah berani ngomong kan. Iya. Nggak apa-apa, yang penting berani aja. Emang kunci dari hidup tuh gimana kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam kepala kita. Betul. Hadapi berani. Cuma tadi fontnya kecil. Iya. Fontnya kecil. Pakai tiny text gitu. Oh gitu maksudnya. Iya. Fonemnya maksudnya Iya, kecil. Fonem. Morfologi. Morfologi. Terus nanti ada sintaksis. Sintaksis itu kalimat. Sintaksis itu kalimat. Nah, Jadi kalau ada kalimat itu bahasa kerennya sintaksis. Bukan. Nah, jelasin dong kayak Kalau gimana sintaksis sih? itu adalah mata kuliah yang intinya mau pelajari soal kalimat. Jadi kita menyusun kalimat ada subjek, predikat, objek. objek. Itu di sintaksis kita nggak Akhirnya bahasa gaul. Wow. Iya. Contohnya. Cuy. Subjek. Hey Vin. Oi. Hai Vin. Nah, Mau ke mana? pasar nggak? Cuy. Boleh digeprek-geprek lagi nggak tadi atapnya? Tolong. Boleh tolong tepuk tangan nggak mas-masnya di sana? Oke, lanjut. Ya gitu. Tadi udah sampai Sintaksis kalimat, itu tuh semantik. Kalau semantik itu ke Makna. Dari Tentang makna. makna kata, makna kalimat. Iya kan, jadi ada makna kayak makna konotatif denotatif nih teman-teman kalau di SMA mungkin Iya. lebih familiar sama Ya itu. mungkin itu yang lebih umumnya ya. Gitu. Lebih umumnya. Tapi kita belajar lebih dalam sih. Jadi nggak cuma konotatif, denotatif aja. Enggak juga. Oh. Gitu. Oke
Oke, itu tadi linguistik tentang kebahasaan ya. Berarti sampai lulus tuh tadi urutannya belajar tentang bunyi, kata, kalimat, makna, Nanti ada bikin bacaan secara utuh. Oh, cara bikin bacaan itu di ini juga di. Cara menulis. Kan kita nulis mulu Pak ini manual sastra Indonesia. Pada dasarnya esensi hidup kita ada menulis gitu. Saya nggak pernah lihat kerjaan Anda soalnya. Wow. Kan kita beda divisi. Oh gitu ya. Nah, nggak boleh ngintip juga. Bapak CEO kan? Wow. Paham ya? Siap. Tapi keren. Jangan dong. Oke, itu tadi tentang linguistik. Anda? Oh iya, saya. Anda sama nggak? Kalau sama nggak usah. Tebak-tebakan, mau tebak-tebakan. Bukan dong. Dia istiqomah banget pengen kasih tahu tebak-tebakan dia, please kasih tahu, please. Tapi kasih dia kesempatan. Save the best for the last. Tapi kayaknya nggak the best deh. Ya udah nggak apa-apa. Berarti lanjut tadi. Iya lanjut aja ya. Selain linguistik itu ada sastra itu yang biasanya. Lu ngambil sastra? Iya, alhamdulillah saya ngambil sastra. Jadi lu ngambil sastra. bacain novel? Novel? Iya, novel. Jadi kalau di sastra itu di waktu semester pertama tuh kita tentang apa ya sastra? Matkulnya. Nanya ke saya bukan? Iya. Iya. Bener, lagi mikir udah lama lulusnya. Pengantar umum. Oh, pengantar kesusastraan. Ya, jadi apa sih sastra secara umum tuh apa gitu. Makanya nanti semester selanjutnya kita ngekaji tentang novel, kita ngekaji tentang puisi, kita ngekaji tentang drama, kayak gitu. Dibagi satu-satu juga Kak Bintang. Iya, Misalnya semester 2 puisi, nanti semester 3-nya drama, semester 5-nya apa? Yang bagian susah-susahnya tuh yang maksudnya semester akhirnya kita ngebahas apa ya sastra? Lupa deh. Mohon maaf saya bukan anak sastra jadi saya udah nggak ngambil. Coba. Gue mau tarik sedikit nih. Boleh. Peminatan itu kalian yang memilih dari awal atau memang apa ya? Kalian sukanya di situ gitu. Kalau gue jurusan gue tuh ilmu kelautan. Peminatan itu ada 3. Tadi sama ya kalian memilih atau kalian suka? Ya kalau kita suka kita milih dong. Enggak, kalian milihnya emang harus memilih gitu loh. Memang dari awal lu udah masuk ini nih, lu harus milih A atau B atau C, nanti mata kuliahnya akan beda. Iya gitu. Gitu. Oh ya udah terjawab berarti. Nah, gitu. Jadi kita milihnya tuh pakai semester 1, semester 2 kita masih biasa masih belajar semua. Dalam artian gue masih belajar pengantar kesusastraan, dia masih belajar pengantar linguistik umum. Semester 2 berarti mulai. Sampai semester 3. Semester 3 baru peminatan itu. Pak sumpah. Faktor U memang ya, faktor U. Kurang briefing. Semua matkul udah tercampur-campur gitu dalam hidup guys. Iya, jadi udah mulai semester 3 semester 4 udah mulai milih. Iya, udah milih. Nah, kalau udah milih berarti nanti mata kuliahnya akan beda nih antara linguistik dan sastra gitu. Dan itu ngaruh juga nanti ke pengambilan topik saat skripsi. Jadi jadi ketika skripsi ya berarti gue harusnya ngambil linguistik dan dia harus ngambil sastra. Gue nggak mungkin ngambil pengkajian drama dan dia juga nggak mungkin ngambil sintaksis gitu buat skripsinya. Oke, peminatan itu berarti pas di tahun-tahun awal lah berarti ya. Iya, tahun-tahun awal. Oke. Tadi sastra masih belum ini. Maaf. Apa? Saya soalnya penasaran tadi. Iya, sastra itu jadi belajar apa aja selain novel deh? Novel, cerpen. Itu dianalisis. Iya, dianalisis. Atau Anda bikin novel? Dianalisis. Tapi kalau cerpen ada matkulnya kita bikin cerpen, ya kan? Bikin. Penulisan populer ya kalau nggak salah. Betul. Mukanya jangan galak-galak, santai aja. Oh iya, lagi mikir. Emang bukannya gini ya gimana, gitu. Mama? Ya marah-marah bisa saya tertekan gitu. Oke lanjut, itu sastra tadi. Kalau yang satu lagi namanya filologi. Iya. Nah, jadi filologi itu adalah ilmu yang membahas tentang sastra klasik. Jadi ini yang paling menarik nih filologi ya. Betul. Sastra klasik, ini sastra bedanya? Bedanya kalau sastra kan tadi secara sastra Indonesia secara keseluruhan novel, berarti novel Indonesia, puisi yang ditulis oleh sastrawan Indonesia, drama dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya filologi itu buat teman-teman alumni yang nonton, please cemil. Jadi kalau saya filologi itu kita menganalisis soal naskah klasik. Jadi dulu itu zaman kita belum mengenal aksara Latin seperti sekarang. Belum ada tulisan ABC, belum ada tulisan itu namanya apa? Paramify. Iya, Paramify. Jadi dulu naskah-naskah itu ditulisnya menggunakan huruf Arab gundul Kak Bintang. Huruf Arab gundul tapi bahasanya Melayu kuno. Itu namanya apa? Tulisannya Jawi ya? Iya, Jawi kalau nggak salah. Aksara Jawi tapi dia sebenarnya Arab gundul. Teng. Wow. Jawa.
Semoga tidak memanggil yang tidak perlu dipanggil di ruangan ini. Oke, lanjut. Aksara Jawi. Iya, aksara Jawi dulu istilah. Jadi filologi belajar itu gitu. Belajar itu. Jadi nanti kita tugas akhirnya adalah di semester itu kita cari satu naskah. Satu naskah yang aksara Jawi itu harus kita transliterasi itu teman-teman. Jadi kan dari huruf Arab nih, huruf Arab itu. Tapi itu huruf Arab itu sebenarnya kata-katanya bukan bahasa Arab, iya, tapi bahasa Melayu. Jadi kayak misalnya saya gitu, saya gitu. Saya. Iya, tapi tulisannya gitu. Tapi kalau dibaca saya. Iya, saya gitu. Jadi misalnya ya. Untuk teman-teman yang non muslim, jadi kalau misalnya ada huruf ko, kaf, sa sama ha itu bisa kisah atau bisa juga kasih. Itu tergantung gimana konteks kalimatnya. Jadi kita harus memahami. Wow, sangat challenging, makanya kita berdua nggak ngambil karena capek. Tapi hampir loh, gue hampir banget. Sampai semester berapa? Kenapa lu pengen? Karena menarik, sebenarnya menarik. Tapi gue dengar menarik sih jujur aja. Iya kan, seru banget ya. Seru ya. Tapi itu banyak yang minat juga nggak? Banyak. Kalau di angkatan nggak begitu banyak. Ini perbandingannya deh. Misalnya angkatan gue kan 69 dulu waktu itu. 69 atau 68. Itu bisa kayak 20 something linguistik, 20 berapa sastra, sisanya filologi. Tapi angkatan gue lumayan banyak sih, cukup banyak kalau dibandingin sama angkatan-angkatan sebelumnya yang ngambil filologi. Nah, orang-orang pengen mencari diri sekali ya. Iya gitu, dan menarik. Gue nggak tahu sekarang gimana, cuman dulu sempat ada kabar kalau si program peminatan itu mau dihilangin Kak Bintan. Sayang banget. Kenapa? Karena ya emang naskah kan makin lama makin habis ya. Betul. Kan kita udah nggak ada lagi yang bikin naskah pakai Arab gundul kan. Udah banyak dianalisis sana sini, terus mana lagi naskahnya nggak ada gitu. Itu sempat hampir mau dihilangkan, tapi gue nggak tahu jujur perkembangannya sekarang. Seru banget. Lebih ke sejarah ya. Ya klasik sih ya, benar sejarah ya. Iya. Nah, di naskah-naskah itu nggak cuma tentang cerita-cerita aja sebenarnya ya. Ada yang surat-surat tanah, perjanjian. Iya, surat perjanjian. Tapi ditulisnya pakai itu, tulisan Jawi itu. Sebenarnya mulia sih kalau tujuan dari si peminatan itu sendiri kan untuk melestarikan itu kan naskah-naskah zaman dulu. Dan itu kan sebenarnya ada tersebar di daerah-daerah yang nggak mungkin kamu temukan di Kemang, nggak mungkin kamu temukan. Gue tuh lagi emas banget sebenarnya. Maksudnya kayak gitu lu dipelajari. Sampai pernah dengar cerita kayaknya dari angkatan lo deh. Jadi pokoknya ada naskah itu di suatu tempat di daerah mana gitu. Nah, ini bukan deket rumah gue bukan sih? Iya, rumah Kak Bintan belok kiri kan? Iya, benar, dekat situ. Ya udah boleh deh ceritanya di situ. Nah, tapi sama yang itu dipegang sama seseorang bapak-bapak gitu. Cuma tahu dari mana? Buktinya mana? Lupa, pokoknya dicerita. Oh, ternyata cuma remaja kayak gue. Intinya dipegang oleh rakyat lokal. Iya, dipegang oleh warga lokal. Nah, terus kan ceritanya mau dianalisis. Dianalisis nih misalnya sama mahasiswa. Cuma sama si orang ini nggak boleh. Ini tuh kebudayaan sakral, sakral, suci gitu. Ini kayak semacam kitab apa ternyata pas dibaca itu ternyata cuma surat perjanjian apa kayak gitu, bukan yang sesakral itu. Makanya banyak rakyat-rakyat yang rakyat gimana ya maksudnya, masyarakat yang ngejaga banget sih. Iya, ngejaga banget dan belum tahu ternyata naskah ini tuh isinya apa gitu. Cuman dari mulut ke mulut bahwa ini adalah sesuatu yang penting gitu. Sesuatu yang penting kan belum tentu sakral. Iya nggak sih? Tanpa mendiskreditkan isinya ya. Cuma maksudnya Cima tuh kayak mau nunjukin kalau si naskah-naskah klasik itu tuh sepenting itu bagi warga lokal yang mungkin kita nggak bisa relate nih kayak ya udah naskah gitu doang gitu ntar juga kemakan rayap kelar gitu. Tapi kan buat mereka nggak kayak gitu, dan tujuannya lo filologi adalah untuk lebih menghargai hal-hal seperti itu sih. Kayak seru ya. Iya, kebudayaan yang bisa. Dulu terus ada juga itu tuh dulu kalau misalnya lo belajar filologi tuh nanti lo juga akan belajar sastra lisan, yaitu sastra yang emang bener-bener cerita atau apapun yang disampaikan dari mulut ke mulut. Kayak misalnya dulu, gue lupa daerahnya, cuman emang ada satu kesenian, jadi emang bener-bener pakai alat musik, terus nanti ada satu orang yang membacakan cerita, dan itu tuh gak ada naskahnya sama sekali, tapi turun temurun mereka menceritakan itu gitu loh. Nah itu kan sastra lisan. Betul, kayak gitu. Itu masuk ke filologi juga. Sejenis mitos gitu. Iya, isinya tuh bisa macam-macam, bisa doa, bisa apa, dan dengan bahasa daerah mereka yang kita juga nggak tahu.
Tapi mereka tuh bisa gitu loh, dari misalnya si kakek A nih dia udah bacain, nanti kalau ketika dia sudah meninggal diturunin ke anaknya, nanti anaknya yang mengambil peran untuk membacakan cerita itu dengan diiringi alat musik segala macam kayak gitu. Itu sastra lisan itu menarik banget sih jujur. Itu masuknya tapi di filologi justru ya? Iya, masuknya di filologi, bukan di sastra. Enggak. Kalau sastra tuh lebih benar-benar murni sastra Indonesia. Seru ya. Seru banget emang. Gue berapa kali mes pertama sama DKV. Mes gue karena gue dulu nggak tahu tuh jurusan DKV, kemarin sama Fahri kan. Terus sama lo nih, sama kemarin komunikasi tuh si Apip. Gue kayak masa iya gitu. Kalian keren bisa bikin blog mes. By the way, gue punya pertanyaan random. Nanti kalau misalnya ngomongin studi kelautan, lu bakal ngobrol dengan diri lo sendiri gak? Kayak lu megang kaca, lu nanya sendiri gitu. Jadi Kak Bintan gitu, atau enggak? Gue mungkin lebih kayak pidato sih. Wow. Assalamualaikum. Agak horor 1,5 jam. Ya. Saya cuma cerita, enggak mungkin storytelling. Nanti orang yang lebih capable lah. Saya kan tidak semantap itu. Emang Bapak touring dulu kan waktu kerja kerjaannya? Jalan-jalan aja saya sering jalan-jalan soalnya. Oke, lanjut, jangan dibahas kelautan. Ya, ini pertanyaan gue. Tadi ini yang gue asumsikan sih dari awal. Walaupun asumsi sebenarnya nggak terlalu boleh. Cuma tadi gue membaca beberapa statement dari kalian, berarti selain kalian banyak, kalau misalnya di anak-anak SMA ya, selain kalian banyak mempelajari bahasa Indonesia sendiri, kalian belajar sejarah juga. Betul. Secara mata pelajaran ya. Kalau di SMA kan sejarah gitu. Terus ada apalagi mata pelajaran SMA tuh ternyata relate banget sama kehidupan kalian perkuliahan. Betul. Ya apa gunanya? Mata pelajaran apa? Kayak tadi bahasa Indonesia pasti relate. Terus ternyata sejarah relate. Itu doang sih kayaknya. Sosiologi ada nggak? Apa ya? Oh gini paling. Oh jadi. Coba gimana Kak? Enggak. Soalnya lebih ke sastra nih. Enggak, jadi misalnya kayak gini. Kayak misalnya topik TA gue, topik tugas akhir gue kan ngebahas kumpulan cerpen tentang kekuasaan di dalam sastra, di dalam novel. Jadi otomatis gue ini ya mempelajari kekuasaan secara keseluruhan gitu. Sebenarnya ini nggak ada kaitan sama anak SMA ya. Jadi maksudnya sejarah. Ya, maksudnya jadi sejarah, ya. bahasa Indonesia, jadi belajar sastra Indonesia, tapi nggak cuma sastra Indonesia doang. Kalau misalnya novelnya bahas tentang kekuasaan, ya kita bisa bahas kekuasaan kayak gitu. Atau gini, misalnya mau analisis satu karya sastra, entah itu novel, puisi atau cerpen. Terus yang mau lo teliti adalah unsur sosialnya. Interaksi antara tokoh apa segala macam itu kan nanti akan pakai teori sosiologi juga, mungkin ada gitu. Iya ada. Bisa nyerempet ngambil teori sosiologi. Iya. Gitu. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu, cuman nggak mendalam, kayak cuma selepet gitu doang gitu. Atau kalau misalnya linguistik sih enggak ya. Linguistik tuh lebih mungkin ke psikologi, karena waktu itu skripsi gue. Psikologi? Iya. Dulu waktu itu skripsi gue tergantung topik. Jadi dulu skripsi gue ngomongin bahasa anak. Arab. Bahasa anak ke Arab jauh banget, harus berapa kali naik angkot itu Kak Bintan. Ulang N A K jadi kana. Saya kan nulisnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Maya lanjut. Kiri ke kanan teman-teman. Kayak biasa dong. Arab dong. Kanan ke kiri dong. Gak pernah ngaji. Gimana sih? Gak pernah ngaji. Astaga. Ya lanjut. Bahasa. Jadi bahasa anak. Di bahasa anak itu gue meneliti ketika dia dikasih gambar. Kan mereka kan suka baca buku dongeng ya. Iya betul. Nah tapi kan gue neliti ke usia-usia di mana mereka belum bisa baca. Paudan. Iya, PAUD. Umur 4-6. 4-6 tuh di beberapa sekolah ada yang belum bisa baca. Ya. Nah, jadi gue kasih mereka gimana ya? Jadi kayak buku cerita tapi nggak ada kata-katanya Kak Bintan. Jadi cuma halaman pertama ada burung sama ibu burung. Terus nanti halaman kedua burungnya ngapain? Gue nyuruh mereka untuk ceritain. Iya, ini gambar apa ya? Terus nanti dia cerita kayak burungnya ini sama ibu burungnya kayak gitu, dan jadi pemakaian bahasa mereka tuh itu gue teliti. Nah, ketika gue ngerjain skripsi itu nanti gue akan mengaitkannya dengan teori psikologi. Jadi menurut teori perkembangan ternyata anak umur 4 tahun tuh emang cuma bisa ngomong ini. Kata-kata yang ada di kotak dia tuh cuma ada ini kayak gitu. Misalnya anak usia 4 tahun tuh udah bisa ngomong lalu loh gitu. Misalkan dari satu halaman ke halaman lain kan berarti ceritanya kan runtut ya, berurutan. Nah ternyata anak umur 5 tahun tuh udah bisa bilang
lalu udah bisa bilang abis itu mereka tuh ternyata udah ngerti konsep itu. Atau misalnya anak umur 4 tahun dia juga cuma bisa ini burung, ini ibu burung, burung cari makan. Jadi nggak keluar tuh si lalunya tuh nggak keluar. Ada yang kayak gitu, ada juga yang keluar. Nah itu yang gue teliti dan itu kan ngaitinnya ke teori psikologi. Betul. Tapi itu sebenarnya pendekatannya bahasa gitu. Bahasa. Seru ya. Nah, karena ada juga kan teori ini psikologi sastra kan. Nah psikologi sastra juga ada. Iya. Ada mata kuliahnya. Bukan mata kuliah. Lebih ke apa ya? Matkul kali ya. Tapi kan Itu mata kuliah. Tadi di kepala gue jurusan bang. Matkul apa? Mata matkul. Tapi kalau nggak salah di S2 dia lanjut dulu ya ketawanya nggak perlu. Ya, kalau nggak salah di S2 apa kalau nggak salah ya psikologi sastra tuh jadi matkul kalau nggak salah. Psikologi sastra. Berarti kalau orang emang punya concern ke psikologi juga bisa banget sebenarnya. Bisa. Seru ya. Approve kalau ada centang birunya dari gue. Verified. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang SMA nih suka dengan bahasa Indonesia, nilai bahasa Indonesia mendominasi, suka baca, suka menganalisis, suka sastra-sastraan tuh, suka baca novel, suka Arab gundul, suka puisi. Puisi itu benar puisi ya? Iya. Anda menganalisis itu? Hashtag salah saja. Apa itu? Enggak kan dia follower gak berbudi kan. Iya. Susah-susah aku bikin konten. Lihat Bang Bintang. Ya, saya nggak ngerti itu apa. Intinya kayaknya ada sesuatu dari Kapina. Follow aja Instagramnya. @pahamify. Ya. Oh iya benar. @pahamify. Iya betul. Oke. Jadi kalau teman-teman yang kayak tadi tuh suka novel, suka sastra, suka bahasa yang psikologi tadi ya. Kalau suka sosiologi juga kalau suka bisa masuk. Ya sedikit promosi lah, mau kan punya junior dari Boleh banget, ayo masuk. Nanti kayak Pak Mifran, iya aku terinspirasi masuk sastra Indonesia karena Kak Bintan gitu. Kan acara gua soalnya. Iya Oke, lanjut. Nah, aku pengen nanya pengalaman lu pas kuliah nih. Wow. Asik nih kayaknya. Nggak tahu lah, kok kayaknya. Santai itu. Iya maaf. Itu kan asumsi Anda saja. Gitarin nggak? Gitar. Kunci apa coba? G bukan. Benar. Iya benar G kan. Gak, lanjut. Ya jadi gue pengen nanya kalian tuh selama pas kuliah tuh gimana? Karena tadi kan basicnya lu pengen sastra Indonesia juga nggak terlalu explore di awal kan pas ini kan. Kalau lu explore juga cuma sedikit, terus ternyata pas udah masuk, Kak Bintan mohon maaf tadi muncrat ke depan sih, ya nggak apa-apa. Itu mah serangga kali. Takut. Iya keluar dari mulut tapi. Ada ngeri ya? Plot twist. Ada ngeri ya? Oke lanjut. Tadi gue nanya apa? Jadi pas SNMPTN nggak nyampe situ, itu di awal. Enggak. Oke. Jadi pengalaman. Pas perkenalan. Iya benar perkenalan Iya. jadi namanya siapa? Oke. Iya, kenalin nama aku Cima. Allah Akbar azan subuh ya cepat gitu. Kelamaan ya, durasinya bisa 4 jam ini untuk kita berdua. Itu, gue cuma pengen nanya, kalian kan berarti pas pertama kali masuk mungkin rada-rada kaget apa emang kayak gini doang? Kaget tiba-tiba keluar mata kuliah seperti ini mungkin kayak ternyata belajar kayak gini. Iya, kayak ternyata bahasa Indonesia tuh nggak semudah itu teman-teman gitu loh. Kayak misalnya ditanya sama tante lagi acara arisan apa gimana? Tante kok gini? Ada udah tante? Enggak maksudnya. Oh enggak. Iya gitu deh. Soalnya gini, kamu kuliah di mana? Kuliah di UI. Oh UI, jurusan apa? Itu banget gue juga di kereta dulu kayak gitu. Soalnya belum kelar. Kan bisa ditanya gini. Tampol-tampolan dulu. Bisa ditanya. Ini acara bebas kok. Saya Cima. Cima kamu kuliah di mana? Di UI tante. Oh UI, keren. Jurusannya apa? Sastra Indonesia. Oh sastra Indonesia. Ada penurunan nada dan tatapan memaklumi kayak. Emang kenapa? Tante gitu. Kayak seakan-akan anti klimaks gitu bagi dia kalau gue sastra Indonesia tuh. Asumsi doang kali. Ayo, nggak boleh berasumsi. Taunya ternyata dia tuh gini. Oh sastra Indonesia. Ternyata dia kesel karena dia nggak berhasil masuk sastra Indonesia. Oh gitu, tante Bintan. Atau lebih ke mungkin belum paham banget jadi kayak. Iya. Sastra Indonesia tante kayak. Terus dalam hati nanya apa lagi ya gue? Iya respon kayak gitu tuh mungkin kayak orang-orang tuh belum pada ngeh kalau sebenarnya bahasa Indonesia tuh nggak semudah itu gitu loh. Nggak cuma kenapa sih kalian jurusan kalian masuk sastra Indonesia kan biasanya juga ngomongnya bahasa Indonesia. Iya itu yang kayak gue ngomongin di awal kan. Iya emang. Gak usah ngulangin kali biasa aja. Semangat aja sih karena semangat aja. Oh iya itu omongan gue di awal. Gas terus ngeng. Itu kerjaan saya. Ya jadi kalian
sering diskreditkan berarti ya dengan sastra Ya Indonesia lumayan itu. lah, lumayan. Ada beberapa jurusan yang populer sih emang sejujurnya. Iya. Ya, populer atau enggak kan sebenarnya kan tergantung masing-masing orang nggak sih? Terus Ya santai aja lah. Iya. Jurusan gue juga nggak populer, tapi ya udah. Apa jurusannya tadi? yang penting kita lulus gak sih? Atau lupa apa jurusannya? Kalau Saya kedokteran, wah keren. kedokteran mesin. Wow, oke lanjut ya. Teknik masak kepala sih kan. Teknik masak. Wow. Oke lanjut. Lucu banget sih Kak Bintang. Saya Oh ya tadi kali-kali pas kuliahnya, kalian kan pasti nggak terlalu expect mungkin akan mempelajari A, B, C, D. Gimana sempat sedih, sempat atau ternyata gampang banget. Cerita aja lah masalah kuliahnya. Ya penting. Enggak soalnya. Kan iklan tadi bukan? Enggak soalnya kalau misalnya dari sisi akademis sih gimana ya kalau kaget karena anjir detail banget harus dianalisis Detail itu banget? iya analisis harus analisisnya. detail banget terus yang namanya terus bahasa Indonesia tuh benar-benar gak bisa lepas dari EYD kan. Iya. Dan kalau misalnya kalian nemu grammar Nazi di Twitter atau grammar di medsos tuh dosen EYD. EYD iya betul. Oh, gitu. Paham ya? Duh, untung ya udah deh, lanjut. Oke, EYD. Film habis ini ditraktir inget sabar. Lanjut, oke. Ya jadi Ayo lanjut ya. Pokoknya itu tuh benar-benar ini banget benar-benar digojlok banget sama dosen-dosen kayak kamu udah masuk program studi di Indonesia, kamu harus bertanggung jawab dan apapun yang kamu tulis itu benar-benar harus benar, harus terstruktur, harus rapih, benar-benar itu sih yang bikin kaget ya. Terus kalau saya akademis gimana ya, banyak plot twistnya emang, tapi so far tuh masih bisa dipelajari lah. Masih bisa berjuang. Ya, lu berarti udah berhasil berjuang. Iya, alhamdulillah lulus tepat waktu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Kalau lu gimana Cim? Lika-liku kehidupan lu, kalau dia kan kaget. Kalau lu jangan ikut-ikutan ya, nggak boleh bilang kaget juga, harus yang lain ya. Gue kaget banget. Aku terkejut. Variatif sekali. Terkejut terheran-heran. Iya, dan retweet gitu loh. Retweet. Ya. Terus Jadi gimana? ya sama, maksudnya kayak masuk mulai belajar sastra Indonesia tuh ternyata ya udah nggak segampang itu gitu loh, kayak makanya lumayan ternyata yang dipikiran orang-orang ini tentang sastra Indonesia tuh salah gitu loh. Bahasa Indonesia tuh bener nggak segampang itu gitu loh. Jadi kayaknya lumayan kaget tapi masih bisa berjuang gitu. Ya, kan itu yang dikatakan oleh kita tadi yang masih berjuang tuh dari saya. Retweet mulu nih. Intinya kalau misalnya kalian bisa lah gitu, kalau emang udah niat belajar atau emang anaknya mampu beradaptasi sih bisa kok. Karena kalau misalnya kita mau bandingin sama jurusan teknik ya pasti lebih susah teknik gitu. Kalau misalnya ngomongin saintek ya pasti lebih susah. Nah, relatif loh susah. Nah, itu benar-benar. Fahri ngomong jurusan DKV mah banyak ya kita diskreditkan gitu. Lulusnya mau jadi apa segala macam, terus gue melongo. Gue gambar aja paling gambar kayak anak SD. Tapi ternyata susah ya. Ternyata itu susah. Jadi sebenarnya mungkin orang teknik bilang, waduh jurusan sastra Indonesia tuh susah. Belajar susah. Iya, tapi kan? thank you Kak Bintang udah ngingetin. Gue juga pernah lihat skripsi jurusan lain lah ibaratnya. Pas baca tulisannya emang kayak wow, tulisan apa ini aku tidak mengerti gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia cuma secara pembahasannya tidak sesuai kaidah Anda. Iya. Karena dia nulisnya katakanlah tidak logis atau tata bahasanya kurang baik, jadi sulit dimengerti. Nah itu sih masa-masa yang mengingatkan kalau iya benar emang jurusan gue tuh penting gitu. Betul. Karena kan ini skripsi kan tujuannya juga untuk ngasih pelajaran untuk ngasih ke masyarakat tuh. Iya betul, kita ngasih sumbangsi lah. Jadi skripsi kita tuh harus ada outputnya ke masyarakat. Makanya kalau tulisan kita tuh harusnya ya umum, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bisa dipahami sama banyak orang kayak gitu. Makanya nulis itu penting. Sorry. Kayak semangat gitu kayak. Gak apa-apa. Wow gitu. Iya kayak guys please understand us gitu. Guys tolong mengerti kami, itu translatannya thank you. Ya. Udah. Oke, udah. Iya. Ya tadi gue bilang sih, gue nganggap kalian susah jurusannya. Gue nganggap jurusan gue gampang, tapi kalian mungkin lihat jurusan gue susah gitu. Iya, kan, jadi susah relatif ya. Sudah. Jadi jangan diskreditkan. Gue juga belum bisa kalian. Hebat banget. Betul. Coba, saya tidak akan bisa bikin PBM, PPU, PU. Ini berhasil. Berarti mereka jago gitu loh. Jadi susah atau enggak ya, jangan didiskreditkan. Itu pelajaran ya teman-teman. Jangan pernah mendiskreditkan sesuatu. Itu ada itunya. Itu. Wow, keren. Oke, itu tadi masalah Lika. Gue pengen nanya.
pilih lu pasti kan dari 100 sekian SKS itu lu punya mata kuliah yang lu senang banget. Pilih 1 atau 2. Sampai nggak ada, gua tutup acaranya langsung. Mau ya udah. Ini lagi mikir. Gue tuh kira mau bareng nggak nyebutinnya? Kan kita beda peminatan. Gue ikut kalau bareng ya, gue ikut kalau bareng. Emang apa? Iya. Ngadu, ayo. Misalnya yang paling apa mata kuliah yang paling lu suka? 1, 2, 3. Masih lagi. Apa? Pengkajian drama. Oh, pengkajian drama ya. Gue morfologi. Gue kosong. Wah. Emang kan touring lu kata gue juga. Kosong. Iya, tadi apa drama? Ya, aku pengkajian drama. Soalnya itu matkulnya tuh tugas akhir matkulnya itu untuk mementaskan drama gitu. Jadi jadi di jurusan gue pengkajian drama tuh ada 2 kelas gitu, kebagi jadi 2 kelas, berapa orang gitu. Nah pokoknya tugas akhirnya ya lo harus bisa mentasin drama nih kayak gitu. Nah makanya dibilang seru karena itu di situ ada proses untuk memproduksi suatu drama itu. Jadi wah seru guys itu. Pas jago acting ya? Enggak. Oh enggak, tadi bilang pas sebelum acara saya jago acting gitu. Enggak. Nanti kita kirim rekamannya ya. Oke, udah gitu aja sih guys. Apa tadi? Pementasan drama. Bentar, mata saya mulai gunang-gunang. Pengkajian drama. Iya, pengkajian drama. Lihat saya aja. Terangnya tuh rada adem gitu. Kalau ini rada shimmering splendid gitu. Ya. Pementasan drama itu yang paling lo suka. Ada lagi nggak? Satu lagi pilih. Ih, susah. Ya pikir dong. Iya, tiga aja lanjut. Nggak mau. Ngatur host. Apa bisa ya? satu lagi. Apa ya yang seru lagi tuh? Hitungan ketiga kita ganti. 1, 2, 3. Wow. Ganti sumpah. Oke, Pina. Satu mata kuliah yang lu seneng banget nih saat itu gitu. Kalau gue dulu lebih ke dosennya sih. Jadi ada enggak mata kuliahnya aja. Sintaksis deh. Sintaksis. Nah, itu belajarnya gimana tuh? Sintaksis itu kan kalimat tadi. Jadi neliti kalimat misalnya subjeknya mana, objeknya mana, terus nata kalimatnya kayak gimana. Dan dari satu kalimat ke kalimat itu tuh ada hubungan apa gitu. Sama punya satu. Ya udah. Itu karena gini, kalau ini balik lagi sih, kalau ditarik lagi kenapa gue suka itu karena itu gini, awalnya gue ngambil linguistik adalah karena gue anaknya suka yang teori banget. Nah kebetulan kalau sastra kan dia lebih ke analisis. Kalau gue tuh bener-bener suka yang teori eksak gitu lah maksudnya. Ada rumusnya, ada apanya gitu ya. Cuman waktu itu gue tergelincir ke IPS, jadi yaudah masuknya ke situ. Nah makanya gue ambil linguistik karena itu bisa formulasikan. Iya, bisa diformulasikan. Makanya gue suka sintaksis itu karena gue bisa memformulasikan kalimat-kalimat itu gitu. Gue bisa neliti, oh ini subjek, oh ini frasa nomina, oh ini frasa verba. Nah itu gue suka. Plus waktu itu dosen gue sangat pintar, bener-bener definisi pintar, cerdas, dia ngejelasin pun enak banget. Jadi gue makin suka sama sintaksis. Terus satu lagi dong. Soalnya dia menambahin, jadi Anda harus ikutan nambahin juga. Ya, jadi kalau dulu ini sebenarnya gue biasa. Kalau sama, ya udah. Gue gak mungkin sama sih, gue linguistik soalnya. Dialektologi gue dulu suka. Oh, dialektologi. 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 Iya, belajar juga kita dialektologi. Jadi dialektologi itu kita neliti nih misalnya ada sebuah daerah yang bahasanya bahasa Sunda gitu, bahasa sehari-harinya. Tapi karena perkembangan zaman kan Sundanya nyampur sama Indonesia. Iya, Indonesia atau Jawa. Atau misalnya di daerah-daerah perbatasan kayak Brebes, kayak Tegal itu kan dia kayak kampung saya. Wow, nanti kita mau di sana ya. Kok gitu? Anda siapa? Saya siapa? Wow, siapa tahu nanti tiba-tiba bisa bareng aja gitu, neng. Anak kan Jatinangor. Iya betul. Kok tahu? Iya kan kita pernah cerita. Oh iya betul. Saya gak usah ikutan. Jadi tadi Brebes. Iya, jadi kalau di Brebes itu kan dia kayak masih kadang ada Jawa ada Sunda kan, dia clash gitu kan. Nah jadi mungkin ada ketika dia bilang makan, mungkin dia bilangnya daam misalnya, dahar gitu kalau bahasa Sunda. Tapi nanti ketika dia bilang bahasa apa bahasa Jawa, tolong please aku bukan orang Mangan. Iya, maksudnya di RT 1 mungkin ada dia bilangnya dahar gitu. Di daerah lainnya mungkin ada yang mangan. Nah itu tuh kita petain. Misalnya kita ke Brebes nih waktu tugas akhirnya. Kita ke Brebes. Lu ke Brebes? Enggak. Kebetulan saya ambilnya waktu itu yang bahasa anak Pak. Bapak memperhatikan tidak? Iya, saya memperhatikan. Tadi soal kita ada saya. Kami yang anak linguistik. Teman-teman saya dong. Jadi teman-teman saya dulu yang belajar di dialektologi atau bangga ya kamu ya. Skripsi atau yang skripsi yang ambil dialektologi, dia akan ke daerah tersebut dan dia petain tuh misalnya
dari RT 5 RT 5 RW 3 10. Berat. Baru kali ini ngobrol jurusan ada apa ya, sampai ada ngetok utak, nggak tahu gimana, tapi lanjut. Saya di RT 5 kita ngambil 5 sampel. Kita teliti dulu. Bapak kalau misalnya kegiatan yang makan tuh apa bilangnya? Oh dahar. Kita catat sampel A, B, C, D. Misalnya ada yang dahar, daang. Nah, nanti kita ke RT 3 lagi gitu. Misalnya oh dia ngomongnya dahar, mangan, apa gitu. Itu kita petain. Bener-bener kita petain dan kita tandain oh sih di daerah ini tuh ternyata dominannya ngomong apa, di dominan ini ngomong apa gitu. Berarti yang lo pelajari bukan bahasa Indonesianya, melainkan masyarakat Indonesianya dong. Bener gak? Itu bukan bahasa Indonesia dong? Bahasa mereka, iya. Ya bahasa mereka kan, berarti lo mempelajari masyarakatnya juga. Bisa. Culture gitu ya? Iya, jadi kan nanti misalnya untuk menjawab kenapa sih ada yang beda, ada yang mangan, ada yang dahar, kan nanti ketika pembahasannya kan kita bilang karena letak geografisnya ada C gitu kan, ada geografisnya kan jadinya jatuhnya. Oh, di bahasa itu? Ya, ketika bahasa secara geografis kan mereka terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, makanya ada perbedaan bahasa seperti itu. Itu kan jawabannya kayak gitu kan. Nah, gitu, jadi itu dialektologi seru sih. Tapi kalau dulu saya penelitiannya ke Bogor juga. Di Bogor kan ada di daerah Empang itu kan ada yang kayak komunitas Arab ya, maksudnya banyak orang Arab di situ. Nah itu kita punya satu juga di sini. Siapa? Itu ada teman kita yang biasa edit audio. Mau disebutin namanya nggak? Jangan. Jadi dia famous lagi. Nggak boleh ke kita aja. Iya. Gitu, itu dialektologi itu seru karena dialektologi. Iya. Ketika tugas akhirnya lu berpetualang ke daerah dan lu ketemu orang untuk meneliti bahasa mereka, itu seru sih menurut gue. Cuman PR banget emang. Iya. Lo tadi mau nambahin kan? Iya. Kalau menurut aku ya, kalau menurut gue, kayaknya ini banyak yang setuju deh. Banyak anak jurusan banyak yang nanya Malaysia. Enggak. Udah nggak usah ditanggapi. Banyak anak sastra Indonesia yang bilang ini mata kuliah yang seru. Mau tahu? Nonton Pamify nggak ding? Ini jadi mata kuliahnya itu. Gue nungguin banget. Nah, awalnya klimaks gue. Jadi mata kuliahnya itu bahasa isyarat. Setuju apa enggak? Oh iya. Bener banget sih. Iya kan. Wow. Jadi buat yang belum tahu, sastra Indonesia itu ada satu matkul namanya bahasa isyarat. Mata pilihan. Mata kuliah pilihan. Jadi kita belajar bahasa isyarat, literally bahasa isyarat gitu. Jadi kita juga diajarnya juga sama orang yang sama orang yang disabilitas. Bukan. Disabilitas itu terlalu general. Apa sih? Sama tuli. Iya, sama. Tuli. Benar, tuli. Dan tapi ini pelajaran juga di ini tuh jurusan pendidikan luar biasa. Itu isyarat sama ya. Nah, di bahasa isyarat juga karena kan mungkin sama-sama bahasa ya. Dan kan ada bahasa isyarat Indonesia gitu. Bahasa isyarat Indonesia. Sama aja kayak di Amerika bahasa sign language-nya lain lagi. Iya, betul. Nah, di Indonesia juga ada bahasa resminya. Makanya di Indonesia juga kadang di beberapa daerah ada yang beda. Kata ini sama kata ini isyaratnya kayak gimana, kadang-kadang beda. Jadi kayak wow, kita tuh beragam sekali gitu loh. Dan di bahasa isyarat ini kita juga jadi salah satu cara untuk punya rasa toleransi gitu. Betul. Ke semua orang gitu. Dan dosennya juga memang yang kaum tuli. FYI, mungkin kan kita kayak tuli kasar banget, harusnya tunarungu. Tuli itu kan yang paling ini. Nah justru mereka itu lebih suka disebut orang tuli karena kalau tuna kan itu berarti ada sesuatu yang hilang dari lu kan. Kayak misalnya tuna wisma berarti lo gak punya rumah. Iya. Tadinya punya tapi jadi nggak ada. Iya, tapi misalnya kayak tuna asmara berarti lo nggak punya pacar. Jadi mereka nggak mau dibilang merasa kurang, jadinya nggak mau disebut tuli. Oke. Dia tuli. Kayak Anda tersentuh sendiri sama Anda. Aduh, baper. Padahal dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Dia tersentuh ya udahlah. Tuli, ya benar. Gue karena gue pernah baca ada salah satu stasiun TV gitu. Kami itu sebenarnya nggak suka kalau dibilang tunarungu. Lebih tuli itu orang ngiranya kasar gitu kan. Padahal justru itu yang halus ya justru kan. Bener kan? Hebat gitu. Gue hebat ternyata. Oke, lanjut. Hebat Kak Bintan. Bahasa isyarat ya tadi. Lu juga ngalamin? Ngambil. Oh, bahasa masih isyarat. ingat. Tapi itu mata kuliah pilihan bukan? Pilihan. Iya, soalnya di sastra lain teman gue di apa sih satu lagi tuh? Belanda ya? Ada kan? Ada. Iya, dia ngambil itu. Ya. Ada, jadi di bahasa Indonesia ada yang bikin kelasnya tersendiri, ada juga yang bikin kelas untuk umum. Jadi jurusan manapun, fakultas manapun boleh ngambil
itu mata kuliah itu, dan ternyata banyak banget peminatnya, banyak banget orang yang mau belajar bahasa isyarat kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, aku mau ngasih tahu sesuatu. Ini penting banget buat teman-teman semua. Jadi, penasaran nggak? Penasaran? Jadi tryout 5 pendaftarannya sudah dibuka. Please ikut. Gue bikin soalnya nangis. Tolong teman-teman ikut tryoutnya karena soalnya dibuat oleh teteh-teteh yang ada di sini dengan penuh peluh, dengan penuh tangis, dengan penuh semangat, dan dengan harapan naik gaji. Jadi boleh. Jadi teman-teman tolong ikut TO-nya. CCHRD betul. Jadi teman-teman wajib banget daftar tryout dan mengikuti tryoutnya. Nah, pendaftarannya yang gratis itu sampai tanggal 12 November. Terus kalau misalnya teman-teman yang mulai mengerjakannya itu tanggal 13 sampai 16 November. Ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya teman-teman premium ya bisa ngerjainnya kapan aja. Jadi jangan lupa ikut tryout 5 Pahamify. Wih, nah yang bikin desainnya tuh adalah teman-teman kita. Itu keren banget, kayak desain PS5 gitu, teman-teman. Ya, nggak punya PS5 ya, saya juga nggak punya. Oke, lanjut. Kita akan mempertanyakan masalah jurusan studi Indonesia. Hampir gue program studi Indonesia. Ya maaf tuh Kakak. Nah, gue pengen nanya ke ini biasanya pertanyaan yang paling umum dari setiap obral jurusan. Lu semua punya teman kan? Punya. Waduh. Aku punya teman. Wow, serem, takut. Oke, maaf. Jadi tadi gue nanya apa ya? Oh iya, kalian punya teman kan? Alhamdulillah. Banyak nggak? Banyak alhamdulillah. Oke, kalian kan pasti punya teman. Nah, udah lulus kan? Ada teman. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman Anda sekarang persebarannya tuh kerjanya di mana aja sih? Coba mulai dari bapak yang di sini. Oh, bukan ya? Dikira di Indonesia. Dari Vina dulu deh. Enggak, Cima dulu dong. Ya, kalau ini mah itulah karena teman kalau ini mah TikTok. You don't even know it. Kalau aku pandang gitu. Banyak teman-teman yang nanya sama aku. Pahamify cek. Ya lanjut. Pahamify cek. Lanjut. Makasih. Jadi gini, berhubung teman-teman gue sama teman-teman Cima dia juga gitu. Jadi kita jawabnya bareng-bareng aja. Boleh. Dari Cima dulu. Ya, jadi karena kita belajar apa? Belajar EYD juga, bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Jadi ada banyak sih dari teman-teman kita yang kerjanya misalnya di copywriter. Iya, atau copywriter atau editor, content writer, gitu. Banyak. Terus yang paling umum jadi guru les. Gue jujur-jujuran aja ya. Pasti ujungnya nanti jadi guru les itu link paling mudah kalau misalnya stuck di mana. Terus ada juga yang dia content writer sih kebanyakan, atau enggak dia kerja di penerbitan. Iya. Jadi editor segala macam. Copywriting sih mereka paling umum. Terus ada yang ngajar. Dulu percaya nggak gue guru TK? Percaya. Oh, belum disebut. Tadi lu mau guru TK percaya. Gue dulu guru TK random, tapi lumayan. Guru TK random. Guru TK, random memang titik. Akan tetapi Oke, nama TK random. Aku jalan dengan sepenuh hati titik. Wow. Gitar. Asik. Gitu dah. Nanti gue ganti kunci deh. Kunci apa? Gitu. Suka-suka Inggris. Lanjut. Ya. Itu apalagi sih? Jadi merasa gak punya temen. Tambahin. Ih, bentar. Di startup banyak. Iya, di agensi gitu. Kalau nggak salah ada nggak sih yang masuk Pahamify? Scriptwriter. Iya betul. Ada yang masuk Pahamify? Ada. 2 orang. Ada. Kalau nggak salah namanya namanya Vina sama Pevita Pierce gitu. Gue nyari kunci apa ya? Bingung juga. Ya kan. C aja paling gacot. Ayo lanjut. Jadi tadi apa? Copywriter, guru les. Yang rada kayak lu semua tuh nggak expect banget ternyata dia kerja itu gitu. Apa? Apa ya? Di bank. Jujur ada di bank. Bank? Ya pokoknya ada yang di TV juga nggak sih? Di TV. Broadcasting. Iya, maksudnya di arah-arah situ atau bagian di scriptwriting ada. Scriptwriting. Itu. Seru. UX writer. UX loh itu yang UI paling. writer. UX tuh yang paling diminati sekarang. Tapi gini loh Kak Bintan, maksudnya di perusahaan manapun lo berada, even itu perusahaan tambang itu lu pasti akan menemukan tulisannya kan.
Betul. Ada Iya. kegiatan menulisnya kan. Misalnya lu ke bank, lu lihat brosur, ngambil brosur, bosan nunggu ngambil brosur. Itu kan ada yang nulis dong di situ. Itu adalah orang-orang kita ini di balik. Siapa tahu alumni yang lain. Gitu. Wow, sangat menjatuhkan sekali. Argumen udah gue susun dengan rapi. Siapa tahu anak sastra Unpad, sastra Indonesia Unpad. Kok teman-teman kita? Iya kan, Kita semua bersaudara. Sastra Setiap Indonesia universitas sastra Indonesia itu iya bro, nggak boleh ada batasan Kak Bintan. Kita semua tuh bersaudara. Sepihak kali, sepihak. Coba Enggak. tanya temen yang sastra Indonesia. Boleh. Kenal Vina Cima apa enggak? Ini pasti jawabannya Pasti tidak. enggak. Kan berarti kan saudara gitu. Kita saudara Tapi Braveheart. kita kan tetap Apa? Sama kayak setiap muslim bersaudara. Iya. Makanya Nabi ada. makanya ngaji Kak Bintan biar tahu kalau rumah Arab itu dibacain dari kanan ke kiri. Jadi kita mau baca pertanyaannya teman-teman di sini. Kak operator mau nanya, typo-nya jelek. Kenapa nggak opera lord aja sih? Operator. Ya kakak operator mau nanya. Operator saya emang sebagai- ada penonton, Iya. operator. Iya. Kakak penonton. Saya sebagai ini nih yang belajar di dunia perbahasa Araban. Kalau di bahasa Arab itu kan ada kaligrafi. Kaligrafi itu banyak jenisnya, ada kod-kodnya, ada solusi, ada tubro, ada apa banyak. Wow, sangat tidak understand ya tapi. Nah, di dalam dunia bahasa Indonesia itu ada nggak sih belajar tipografi? Enggak. Ya. Langsung aja. Enggak jujur Iya, enggak. enggak ada, ya udah. Jujur enggak karena kita lebih bener-bener ke bahasanya. Bener-bener bahasanya gitu. Kalau kapan penulisan kayak enggak ada. Gue berharap jawaban lebih panjang sebenarnya, tapi udah terjawab ya udah nggak apa-apa. ya emang nggak ada. Oke, sekian, terima kasih. Iya. Karena terlalu banyak yang dipelajari di sastra Indonesia. Berarti cenderungnya ke copywriter ya? Iya, cenderungnya ke pemrosesan bahasa, ke karya-karya sastra, lebih ke outputnya. Oh berarti gini. Itu bisa saya pertanyaannya. Ya salah. Tanya deh, saya tanya. Terima kasih ya Terima kasih. pertanyaannya ya. Saya pulang dulu. Iya. Hati-hati ya. Biasanya terima Iya, kasih. itu nanti tolong diambil di dekat Oh pintu. iya, terima kasih. Ya udah sholat tuh. Ya jadi gini, gue penasaran. Lu tahu nggak? Apa? Tahu dong. Iya tahu. Apa sih yang gue nggak tahu? Jadi gue belajar tentang hukum, itu legal ya di sana lah gitu kan. Di Gue mana? belajar hukum gitu di jurusan gue, Oke, di mana iya, lagi iya, ya, iya, hukum. Kan hukum kan bahasa Indonesia juga. Kalian ada mempelajari itu nggak sih kayak menginterpretasikan? Interpretasi. Itu nanti itu kan di semantik ya. Oh, semantik. Makna. Iya. Oh, makna itu Iya, maksudnya. Lo menganalisis. Berarti bisa ya kalau Jadi yang kita analisis tuh bisa macam-macam. Bisa dari novel, bisa dari misalnya surat apa, dari misalnya dari peraturan apa mungkin ya. Bisa kita ambil itu, maksudnya maknanya tuh apa dari situ, kayak bisa kayak gitu kan. Gue punya senior dulu alumni. Jadi dia senior Cima juga ya berarti? Iya betul. Iya. Terus Kemampuan Sama, mengambil saudara. Tidak kesimpulan usah yang ditambahin, bagus. gue nanya aja. Gitu. Jadi terus dia katakanlah dia berkecimpung di ke dunia bisnis. Terus dia bikin perjanjian sama pihak lain. Dan surat perjanjiannya itu dibuat oleh pihak sana. Pihak sana. Terus akhirnya dikasihlah ke si senior gue ini. Set dibaca. Wah ternyata ada satu poin yang karena dia jeli ini kok kayak gini ya bahasanya, dan itu tuh berpotensi untuk merugikan perusahaan dia. Oh gitu. Akhirnya dia notice itu, akhirnya dibongkar lagi, baru akhirnya sampai benar itu. Gue nggak tahu, gue lupa persisnya kalimatnya seperti apa. Cuman dari situ tuh kayak udah ketahuan kan fungsinya apa, kayak Betul. wow, untung gue waktu itu di sastra Indonesia belajar kayak gini gitu. Kalau nggak, gue mungkin nggak akan notice hal yang sebenarnya nggak akan kelihatan oleh mata orang-orang awam, Betul. karena gue udah punya ilmunya. Gue jadi notice gitu, dan ini bisa menyelamatkan perusahaan gue. Betul. Nah itu ini cerita nyata, walaupun gue gak bisa ngasih detail cenderung siapa, bisnisnya apa, cuman benar kayak gitu. Jadi berguna, dan untuk menjawab pertanyaan lo tadi yang masalah hukum itu, ya itu lo akan sangat berguna untuk Asyiknya jawabannya. Iya gitu. Ya maksud gue belajar tentang legal gitu kan. Kebahasaannya juga gue nggak ngerti gitu, apalagi basicnya bukan hukum, basicnya bukan bahasa, jadi artinya memang ranahnya kalian juga kan. Betul. Wah seru juga, berarti Iya, anak dan hukum. gini, maksudnya kayak lo kerja di kedutaan bisa Iya, gitu. iya. Sebenarnya di mana pun Kedutaan juga. di Indonesia nggak sih? Keren. Apakah itu artinya? Kedutaan DPR? besar Indonesia di negara Indonesia. Enggak deh. Oke lanjut. Tadi udah sampai mana pertanyaannya ya? Dari perkenalan Gue mau ngasih punchline gak mampu atau gue. Jangan. Nah, tadi itu masalah pekerjaan yang tadi ya. Terus pertanyaan dia juga udah terjawab. Ya, tadi balik lagi ke hukum lah. Karena kadang hukum itu kan perlu ditranslasi. Translasi.
transliterasi kan gitu kan, berarti emang ranahnya kalian juga ya, itu bisa bener ya, ditegaskan ya, ketok palu ya, verified ya. Betul, verified. Oke, lanjut. Gue pengen nanya dari anak-anak lu nih, tadi dari Mama Kesbor soalnya. Mama Kesbor. Kak, kalau resensi masuk dari kamu bisa, itu tuh dari Q, kamu bisa, gitu kan bacanya berarti. Mana? Scrolling ini atuh mang, kamu bisa. Kamu bisa, benar. Kamu bisa. Kak, kalau resensi S-nya ada 2 berarti masuk gak ke matkulnya? Resensi masuknya ke dia nanti. Menganalisis karya sastra kan? Kalau resensi kan, kalau saya di SMA kalian resensi novel, berarti kalian ngambil satu novel, terus kalian teliti kekurangannya, kelebihannya gitu kan? Nah, resensi itu kayaknya kayak bisa jadi bentuk sederhananya dari analisis novel kita yang di sastra Indonesia gitu. Jadi bentuk sederhananya tuh kalau resensi kan paling lihat kelebihan sama kekurangan novelnya misalnya. Nah, kalau di sastra Indonesia itu kita lihat secara lebih dalam lagi gitu. Kayak nggak cuma kelebihan sama kekurangannya aja, misalnya unsur apanya bisa kita gali. Iya, typo. Mama. Saya mulai kritis masalah bahasa. Baru 1,5 jam pengalaman kita sama teman-teman ini, lanjut. Iya, jadi maksudnya selain kelebihan sama kekurangannya, banyak hal yang bisa digali dari novel ini, dari suatu novel. Nah, itu dikaji di pengkajian novel misalnya, ada analisisnya tentang novel gitu. Ibaratnya kalau anak SMA, kalau misalnya kalian belajar resensi satu bab itu 2 minggu, 3 minggu, ya kita 1 semester gitu belajar itu aja terus. Resensi apa ya dulu kalau SMA belajar resensi novel. Iya. Bisa novel, bisa film. Tadi katanya balik udah bawa besek. Kamu kuliah touring SMA ngapain main gaple di gaple? Saya SMA-nya tidak karuan. Tadi ini ada nih, sastra Indonesia prospek kerjanya apa aja Kak? Tadi udah dijelaskan. Dijelasin ya. Di apapun yang berhubungan dengan nulis kamu bisa kerja di situ. Arab Jawi kayaknya mirip dengan Urdu. Kecebong gak sih? Bahasa Urdu lu nggak tahu? Oh nggak tahu. Beda kalau Arab Jawi beneran huruf Arab, kalau Urdu kan dia asalnya lain lagi. Gue kira kecebong. Tuh aku jawab ya. Kak Bintan mah. Saya nggak tahu. Oke, Kak tadi resensi udah. Kak maaf aku telat karena mati lampu. Apa? Seperti mati lampu ya sayang. Ini ada yang nanya nih. Kak Anissa saya, aduh nggak ada Anissa di sini. Ini kakak Anissa saya mau tanya kakak nggak ada Anissa, jadi kita nggak bisa nanya ke saya. Pertanyaan kau dia nulir. Jangan dong, kasian dong. Kau nanya Pevita Pierce ada. Aduh, siapa ya? Sastra Indonesia lebih cenderung mempelajari apa ya Kak? Sudah dijelaskan tadi ada 3 peminatan, satu linguistik yang tentang bahasa, yang EYD, konjungsi, frasa di situ, ada sastra, karya-karya sastra, sama filologi yang naskah klasik. Klasik. Itu secara umumnya kayak gitu. Oke, durasinya tinggal 3 jam lagi ya. Ini pertanyaan yang hampir menuju akhir teman-teman. Kok cepet amat sih? Kita mau nambah durasi? Enggak, udah takut diketok lagi gue. Jangan lah, kita istirahat saja di rumah lah. Oke. Nggak bahas yang seru-serunya di kuliah ya? Ini mau nanya. Oh iya. Ini mau nanya. Apa yang paling gak bisa kalian lupakan selama berkuliah? Dulu waktu kuliah. Dari segi non akademis boleh kayak itu tuh berkesan banget gitu buat kalian bahkan sampai sekarang bahkan sampai hari tua nanti. Ih, baru inget deh gue. Enggak, ya bukan jadi tebak-tebakan? Bukan. Enggak, jadi gara-gara pertanyaan itu baru inget ternyata dulu jadi dulu waktu di SMA itu sempat mau ngambil jurusan pendidikan olahraga. Keren. Iya. Gue karena gue suka olahraga gitu loh kayak. Makanya mau ngambil itu pendidikan olahraga. Nah makanya dikaitin nih sekarang ke ini kan pengalaman yang paling gak bisa dilupain. Iya di jurusan di kuliah di kampus gitu, ya kan? Iya. Belum. Nah percayalah nanti ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Iya. Sabar. Ada alurnya ceritanya. Terima kasih ya Kak. Mungkin di kamera jadi ini Kak Bintang kenapa ya? Pasti mereka juga bingung gitu. Iya bisa. Ya, tunggu sabar. Dari lu deh. Kayaknya gue menuju pacar. Iya kan makanya mau. Dia baru selesai ceritanya. Udah benang merahnya. Iya maaf lanjut, benang merahnya di mana Kak? Ya jadi apa sih yang nggak bisa dilupain gitu? Yang nggak bisa dilupain salah satunya itu ya di keseruan di kampusnya itu karena pertama yang sangat gue suka tuh di fakultas kita ya ada salah satu acara namanya Olimpiade Budaya ya kan ya mungkin kan gak di semua fakultas ada kan jadi ya itu Olimpiade Budaya kan ada
tentang olahraganya ada seninya. Jadi dia memperlombakan berbagai cabang olahraga, memperlombakan berbagai macam bidang seni kayak gitu kan. Nah, di sini nih gue nih bisa coba ikutan di banyak bidang olahraga gitu yang gue belum pernah coba. Nah, di situ ya udah deh bisa belajar, bisa main, seru gitu. Jadi dia cuma bisa menyalurkan passionnya kalau olahraga melalui kegiatan-kegiatan olimpiade di kampusnya itu. Betul. Gitu, Kak Binta. Udah ketemu benang merahnya? Udah. Tidak yakin sekali nanya. Nggak apa-apa. Itu kan kesenangan. Itu yang nggak bisa dilupain ya. Kalau gue tuh dulu kacung kampus ya. Apa itu? Kacung kampus Apa? itu adalah istilah yang nyata adanya karena gue dulu menenggelamkan diri ke organisasi banget dan bener-bener panitia acara ini, panitia acara itu, ospek betul sama. Dan itu ikut-ikutan. Beneran mama. Dan itu bener-bener bahkan kadang-kadang sampingan gue adalah belajar, kegiatan utama gue adalah organisasi. Ya, itu kayak gitu dulu. Itu seru walaupun apa ya, kadang-kadang anjir gue baru beres rapat, gue belum ngerjain makalah buat besok, kayak gitu nangis-nangis kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang itu menarik sih. Walaupun kadang-kadang jujur ya gue kayak ada pemikiran kalau misalnya dulu gue kuliahnya bener gitu kayak jadi anak yang bener-bener belajar mulu gue kira-kira jadi api gitu. Jadi tutor Pamnify lah tetap. Bisa jadi enggak? Karena garis hidup lu di sini. Keren. Ya, lu sekarang di sini tuh ada maksudnya sebenarnya. Siapa tahu mau lu pintar apapun di sini juga. Sangat filosofis sekali Kak Binta. Betul. Terima Jadi kasih kita banyak. nggak boleh mendiskreditkan garis dari Tuhan gitu. Allah. Ya kayak gitu. Itu. Oke, itu sudah terjawab ya. Itu yang paling seru. Kalau dari lu Olimbud, kalau dari lu organisasi itu sama kehidupan organisasi itu memang seru sih jujur. Itu membentuk seseorang di luar akademis. Percayalah. Gue kira dari P itu bakal jadi public speaking. Gue mau public speaking soalnya tadi. Itu sangat Iya itu kepake banget. Jadi kalau di organisasi public speaking kepake buat berorasi, kalau di kelas bisa dipakai buat presentasi. Betul, walaupun jangan sampai kalian jadi orang yang presentasi nyumbang nama doang atau enggak. Gua aja deh yang bikinin PPT-nya. Gua aja deh yang jadi operatornya, yang kanan. Itu ada kerjaan Anda di kuliah kalau enggak dari bukannya. Ya udah kan udah mau habis juga ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini tebak-tebakan. Tapi enggak lucu sih enggak jadi. Pertanyaan terakhir dulu. Oke, Let's save the best for the last. Okay. Right? Oke. Pertanyaan terakhir. Nah ini gue nggak mau nanya yang kayak tadi plan di awal sih. Ya kan pertanyaannya gini teman-teman, tapi dia udah punya jawabannya jadi saya cancel. Jadi pertanyaan kenapa sih anak SMA harus masuk jurusan itu? Terus dia jawabnya nggak harus gitu kan? Iya benar, nggak harus. Ya kalau kamu sukanya kedokteran, masa aku harus maksa kamu masuk sastra Indonesia? Betul. Jadi pertanyaannya kita ganti ya teman-teman ya. Nah kenapa sastra Indonesia ini menjadi harus dimasukin anak SMA? Gue gak punya pertanyaan lain ya itu. Kenapa anak SMA harus masuk jurusan ini? Itu aja pertanyaannya, gak apa-apa deh. Kenapa anak SMA harus masuk ke jurusan ini? Karena kalau semuanya masuk ke kedokteran nanti. Ya itu aja. Itu kan udah gue spoil tadi. Kalau semuanya masuk ke kedokteran nanti laporan-laporan kalian kalau berantakan siapa yang beresin? Oh jadi kalian joki? Joki laporan. Anda mendiskreditkan sastra Indonesia interpretasi yang brilian. Enggak maksudnya gini. Ya bukan maksud gue kalau misalnya atau enggak gini, kalau misalnya kalian kalian kuliah ekonomi mau pitching ke perusahaan lain, mau menggait klien, kalau proposal kalian gak bener gimana? Siapa yang mau apa? Gimana cara kalian sepintar-pintarnya dokter deh, kalau misalnya nggak ngerti cara nyampeinnya, gimana bisa pasiennya ngerti gitu loh? Sepintar-pintarnya tupai melompat, terus berenang ke tepian. Kalau ada seperti itu. Oke, jujur speechless. Gitu, jadi maksudnya kenapa anak SMA harus masuk sastra Indonesia biar balance aja dunia. Tapi tadi kan gua ngomong apa itu? Peribahasa ya? Iya. Itu lu pelajarin nggak berarti? Enggak. Itu bukan nama sastraan. Iya, cuman maksudnya nggak kita pelajari di matkul gitu enggak. Enggak ada ya? Oh. Ya cuma FYI aja. Itu kan mungkin maksudnya ke makna-makna lagi. Iya. Oh. Okay. Ada lagi aja kaitan-kaitannya, benang-benang itu pasti ada lagi aja. Tapi tadi Kak Bintan aku lihat komen ada pertanyaan yang bagus tuh. Apa tuh? Kak, orang yang cocok masuk sastra Indonesia kan kayak gimana sih? Keren banget. Mau masuk sastra Indo tapi ragu. Gak ada yang cocok-cocok kan, yang penting kamu suka. Yang penting kamu
Suka apa? Yang penting Suka, kamu suka. suka aku bukan salah. Yang penting kamu suka ilmunya. Yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan. Maksudnya kamu udah punya bayangan nih sekarang kira-kira masuk sastra Indonesia belajar apa? Ya as long as kamu gue jaksel banget ya ngomongnya. Selama kamu siap menjalaninya, kamu adalah orang yang cocok untuk masuk sastra Indonesia. Iya. Oh, gue mau nanya. Kalau ini ada extra time gitu ya kalau nggak salah ya. Boleh. Tadi kan mulai rada telat ya. Nah, kalau kemarin di ilmu komunikasi itu si Apip itu ilmu komunikasi identik dengan orang-orang yang jago ngomong gitu. Kalau sastra Indonesia ada nggak keidentikan tersendiri untuk sifat-sifat orang? Atau memang ya udah bener-bener ya udah siapapun gitu. Jadi polisi bahasa sudah pasti. Jago nulis, grammar Nazi. Ya, jago nulis, jago ngomong juga ada kok sastra Indonesia. Walaupun tidak representatif ya, cuman gitu. Kak belajar pupu nggak? Itu bahasa Sunda itu mah. Ini siapa sih yang tuh es lilin masjid Kelapa Muda bukan? Itu kan pupu ya? Es lilin. Oh itu bukan, itu lagu tradisional ya? Bukan dong, anak kamu. Pupu ada pupu Mas Kumambang, betul tidak? Pupu betul. Silom. Ya betul, ada itu juga. Aduh, aku kena api nih tangan aku pup. Putus. Gue tangannya putus kan? Pupu itu kan suaminya Mama. Enggak, jadi ini pertanyaan terakhir tadi. Kenapa harus masuk jurusan ini ya tadi? Coba tolong terakhir. Iya kenapa harus Jangan masuk jurusan ini karena bukan kedokteran tadi ya jawabannya. apa ya? Ya itu maksudnya karena dunia ini butuh orang-orang yang pandai berbahasa. Dunia ini butuh orang-orang yang berbahasa dengan baik. Dan kenapa kamu harus masuk sastra Indonesia? Ya kamu harus menjadi salah satu dari orang-orang itu. Kamu bisa mengembalikan keseimbangan dunia walaupun kamu bukan avatar dengan kamu masuk sastra Indonesia. Itu. Bentar, lu tambahin dong. Itu bagian gue nanti. Itu. Oke. Ini pertanyaannya juga udah habis. Tadi terakhir pertanyaannya belajar pupu apa enggak? Jawabannya tidak. Enggak. Oke. Jadi mungkin untuk ngobrol-ngobrol jurusan sastra Indonesia cukup sampai di sini aja. Mungkin teman-teman. Iya, tebak-tebakan please. Mungkin teman-teman sedih gitu karena ini mungkin harusnya sesi 3 jam, 4 jam, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman masih bisa nonton di YouTube. Dan aku mau kasih tahu bahwa jurusan-jurusan yang udah pernah kita bahas sebelumnya sudah muncul di YouTube. Kalau aku pandang gitu dong guys, tau nggak? Nggak, jadi nggak ada kunci S lagi. Kalau ada kunci S jadi gitu. Ya, jadi yang udah tayang itu yang pertama ada jurusan fisika. Fisika. Orangnya di sini. Yang kedua ada jurusan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga ada jurusan DKV. Tunggu. DKV kan? DKV. Bukan DKV. Bukan DKV. DKV. Kan VWXYZ. F kalau di bahasa Inggris F dan V itu FV. Kalau di bahasa Indonesia V. Ada getaran. Televisi itu TV kan, bener? TV. Iya, betul. Jadi jangan TV. Pakai F. Aduh, itu orang yang Kata kurang. F. Ada yang nanya terakhir. Apa? Oh, cuma thank you Kak. Oke, sama-sama. Itu bukan pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Ya itu tadi pengumuman yang pertama. Yang kedua jangan lupa tadi daftar tryoutnya juga ya teman-teman ya, karena tryoutnya tuh OC. Karena ini ada orang yang bikinnya nih. Oh iya betul. Ini ada orang. Enggak, gue tadi lagi kamu kampanye terselubung kan? Enggak. Udah lewat masa. Oke, jadi itu obrol baju untuk kali ini. Di minggu depan akan ada obrol baju yang jauh lebih menarik. Tapi ini menarik sih. Nanti akan semakin menarik. Lihat aja di belakang kamera kalau udah offline. Jadi akan jauh lebih menarik jurusan-jurusannya. Request aja. Mau request di Instagram, di Twitter, di Line Open Chat, di Discord, di Telegram. Di semuanya kalian bisa request jurusan-jurusan. Nanti kita YouTube, betul? YouTube, TikTok, dan semua media sosial yang ada di media apa namanya? Semua media sosial yang ada di Pampe kalian bisa request. Oke, kita insya Allah akan memenuhi itu. Tebak-tebakan dong. Oke, karena durasinya juga sudah mau habis. Iya. Tebak-tebakan dong, satu aja. Iya. Sebenarnya nggak lucu tapi pengen banget dikeluarin gitu. Boleh. Nggak apa ya? Boleh. Kameranya Sudah. mana nih? Ini bukan pantun ya? Cakep. Ini cakep-cakepan soalnya. Ya, lanjut. Tebak-tebakan. Ini kameranya itu ya? Iya. Nih pokoknya ini aku nanya ke kalian semua ya.
Jawab dong iya gitu. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya gini, di antara ratusan sendi yang ada di tubuh kita, sendirian. Jangan gitu lah, Mbak Jani. Rusak udah pertemanan. Udah susah dibangun. Tuh, 2, 3. Nah, lo nggak bisa. Boleh deh dikeluarin satu lagi, please. Masih ada, oke boleh satu lagi. Tadi itu apa sih waktu itu? Ya. Hewan apa yang ada di iklan? Kecoa. Wah, gue lupa. Salah. Gue lupa lagi. Jangan jawab kalau tahu sih. Hewan yang ada di iklan. Nggak tahu? Lele. Salah. Nggak tahu dong. Nggak tahu kan? Gue masih mau nebak sih, semut. Bukan. Gajah. Nggak salah. Antelop. Salah. Buaya. Dugong. Salah. Aurelia aurita, ubur-ubur gitu. Waduh, salah. Bukan. Platypus. Terumbu karang. Bukan. Jawabannya. Swordfish. Udah. Tuna ekor kuning. Wow. Bukan ya? Oke, Bukan. jawabannya adalah hewan yang ada di iklan itu kobra. Tahu nggak kenapa kobra? Jangan, nggak, kalau tahu please bilang. Kenapa? jadi gue harus bilang nggak tahu. Iya, nggak tahu. Kenapa kobra? Karena ada di iklan. Buat anak kok kobra. Wow. Audionya sedikit gitu kan ya? Stop. Tepuk tangan di sana, tepuk tangan di please. Let's stop ini. Ya, mungkin teman-teman bingung, ini pertama studio baru, kedua suasana baru, ketiga jokes yang mulai aneh. Udah jualan baju lagi. Udah nggak jualan baju lagi, kita jualan keanehan. Distributor baju jualan. Sis tarik Semangka. mongko. Oh dong. Oke, jadi kita tutup acara untuk malam ini. Selamat istirahat untuk teman-teman dan nikmati lagu. Nyanyi lagi nggak, Kak? Iya. Kan itu plan awal kita. Oke. Ya, kita akan nyanyi penutup untuk teman-teman. Kenapa teman-teman pasti bingung ini kenapa orang nyanyi kenapa? Karena kita sering nyanyi di sini. Kadang bikin konser, bikin itu. Dia udah habis. Banjos habis. Mau dari mana mulainya? Gue lupa tadi nyanyi apa sih? Langsung aja lah. Sampai jumpa kau. Nyanyi dong. Kok nggak masuk ya? Oke, terima kasih teman-teman.